Pada malam hari, halaman kantor penajaman pedang berkilauan dengan bintang-bintang. Ketuk, ketuk. Terdengar ketukan di pintu. Itu suara mentor Lan Bu Yixuan, kemari dan ambil barang-barangmu. Saat pintu terbuka, di samping Ran, tampak dua asisten pengajar, memegang seragam sekolah tebal dan sejumlah keperluan sehari-hari di tangan mereka. Lan tersenyum dan berkata, lihatlah. Ada 5 set seragam sekolah dan 5 pasang sepatu bot latihan. Selain itu, ada 1 set buku ajar untuk Rise Academy, 4 kilogram koral darah, dan ginseng darah berusia 80 tahun. Ini adalah materi latihan pertama untuk kalian. Akan ada lebih banyak lagi di masa mendatang. Saya sangat terkejut begitu banyak. Ya, ini standar untuk siswa kelas 2 Akademi Kiki. Baiklah, terima kasih, Guru Lan. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Ini jadwal kita. Kelas pertamamu besok adalah kelas luar ruangan. Ingat untuk datang tepat waktu. Mengerti? Tahu. Setelah Lan pergi, aku meletakkan barang-barang berat itu di gubuk dan membuka 1 set seragam sekolah. Seragam itu kurang lebih sama dengan seragam kadetku yang asli, hanya saja ada tulisan Rise berwarna merah keemasan di bagian dada. Akhirnya aku mengucapkan selamat tinggal pada identitas kadetku, dan aku telah mendapatkan identitas ini dengan tanganku sendiri. Merasa sangat senang, ia terus berlatih dan mengembangkan seni perang. Hingga larut malam, seni pertempuran dan penaklukan belum menembus ranah kecil, tetapi setelah berlatih berulang kali, kekuatannya menjadi jauh lebih lembut. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Banyak orang tidak dapat menembus kemacetan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dan seni pertempuran dan penaklukan menjadi semakin sulit untuk menembus tahap latihan selanjutnya. Saya sudah merasakannya. Terlebih lagi, seni pertempuran dan penaklukan saya sebelumnya baru mencapai ranah kecil kedua dari tingkat keempat. Sekarang saya telah melampaui tingkat kultivasi saya sebelumnya, dan saya tidak memiliki pengetahuan tentang ranah selanjutnya dari seni pertempuran dan penaklukan. Ini sama saja dengan maju melalui coba-coba. Sedangkan untuk generasi orang tua kami, taktik pertempuran ayah saya baru mencapai tingkat ketiga, dan paman kedua saya, Bu Bufan, baru saja menyempurnakan tingkat kedua. Jika bukan karena kemunduran dari generasi ke generasi, keluarga Bu yang dulu terkenal dan makmur, tidak akan jatuh ke titik di mana tidak ada yang peduli sekarang. Namun, di generasi ini, kemampuan bertarungku telah mencapai terobosan besar, dan sepupuku Bu Suanyin bahkan terdaftar dalam daftar Dewa Bela Diri Benua Roh Naga. Kebangkitan keluarga Bu tak terbendung. Mandi dan pergi tidur. Keesokan harinya, saya terbangun secara alami dan melihat jam. Tepat pukul 7. Setelah mencuci muka, aku kenakan seragam baru Akademi Kiki dan pergi ke kafetaria untuk makan. Yang membuat saya senang adalah kartu mahasiswa Kiki College dapat digunakan untuk membeli sarapan untuk maksimal 3 orang, jadi saya bisa makan hampir kenyang untuk pertama kalinya, yang sangat menyentuh saya. Sesuai jadwal, tiba di tempat latihan nomor 17 sebelum pukul 8. Ada lebih dari 30 pria dan wanita di tempat latihan, semuanya adalah siswa kelas 2 Akademi Jueki. Suyan, Tante Yao, dan 4 gadis lainnya ada di antara mereka. Mereka menyambut saya dari jauh. Cek-cek, Tante Yao menatap seragam sekolahku, berulang kali, lalu berkata, memang benar pakaian mencerminkan kepribadian seseorang. Tuan Bu terlihat jauh lebih tampan dengan seragam sekolah Kiki Yuan ini, dan beliau tidak terlihat membosankan lagi. Aku menyentuh hidungku dan berkata, aku bukan ikan asin, oke. Suyan terkikik dan berdiri bersama Tang Kueran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Liu Tong'er memegang pedang raksasa di tangannya, mengedipkan mata padaku, dan tidak berkata apapun. Pada saat ini, sesosok perlahan berjalan mendekat. Ia adalah Lan, pembimbing semi-spiritual kami dan instruktur kelas 2 Akademi Rise. Di belakangnya, 4 asisten, yang merupakan bawahannya, mengikutinya. Baiklah, bersiap untuk kelas. Tatapan Lan berubah serius. Ia mengaitkan jari-jari kakinya dan menggenggam pedang latihan. Ia berkata, kelas luar ruangan hari ini adalah Gale Stab tingkat lanjut. Sebagai salah satu seni bela diri spiritual universal dari All Spirit Academy, Gale Stab dikenal karena kecepatan, kelincahan, dan kemampuannya yang kuat untuk menghancurkan pertahanan. Jurus ini memanfaatkan pusaran energi spiritual berkecepatan tinggi untuk menembus pertahanan lawan, mengalahkan mereka dalam sekejap. Para siswa mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya benar-benar bingung. Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu cara menggunakan Gale Stab. Saya bahkan tidak bisa memulai di level pertama. Seolah menyadari kebingunganku, Lan tersenyum tipis, Bu Yixuan, kau dulunya seorang kandidat, dan sekarang kau telah membuat kemajuan pesat dan memasuki Akademi Rise. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang Gale Ton? Aku menggelengkan kepala dan berkata, Guru, aku belum mempelajari Gale Stab, dan aku belum sempat membaca bukunya.
Aku menghabiskan seluruh waktuku berlatih napas naga dan taktik tempur warisan keluarga. Jadi begitu, Lan melambaikan tangannya pelan, dan tiba-tiba pedang besi itu tampak memiliki spiritualitas. Kekuatan spiritual melonjak di badan pedang, dan dalam sekejap mata, gelombang udara putih terbentuk di luar badan pedang, yang merupakan awal dari peluncuran Gale Stab. Lihat, ini kekuatan Gale Stab tingkat pertama. Langsung aktif, melepaskan serangan terkuat sebelum lawan sempat bertahan. Lan menendang pedang latihan ke arahku dan berkata, level terendah Winton di kelas 2 kita setidaknya level 4. Kau belum menguasai dasar-dasarnya, jadi ayo, coba saja. Beberapa teman sekelas di sekitar tak kuasa menahan tawa, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang Gale Stab bisa menggunakannya hanya dengan sekali lihat? Namun, teknik instruktur Lan dalam melancarkan Gale Stab tadi sangat lambat, dan bakat saya bisa melihatnya dengan jelas. Bahkan, saya tidak perlu membaca buku sama sekali. Hanya bakat melahap ini saja sudah bisa membuat saya memahami rutinitas Gale Stab dalam sekejap. Lagi pula, Gale Stab hanyalah seni bela diri spiritual kelas 3. Seni ini memiliki sejarah panjang tetapi tidak terlalu berakar dalam. Siapapun bisa mempelajarinya. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatannya. Wow, kekuatan spiritual mengalir ke pedang besi, dan sebuah pola cahaya kecil langsung menyebar. Aku mendorongnya lagi dengan lembut, dan tiba-tiba seberkas cahaya muncul di bilahnya. Cahaya ganas sepanjang hampir setengah meter menyebar ke seluruh tubuh pedang, yang merupakan awal dari Gale Stab. Bidik tiang besi itu dan lihat apakah kau bisa memukulnya. Lan menyilangkan tangannya dan tersenyum penuh harap. Ya, dengan sambaran petir, pedang itu menyambar di tanganku, dan dengan suara bang yang keras, tongkat besi itu bergoyang, dan bekas pedang sepanjang 1 inci muncul di dada manusia besi itu. Wow, daya mematikan Gale Stab sungguh luar biasa. Ya dewa, bukan. Kemampuan belajar macam apa ini? Pelajari jurus tusuk angin dalam 1 detik. Semua orang tercengang, bahkan gadis-gadis berbakat seperti Suyan dan Tang Kueran pun sedikit terharu. Semua orang tahu jurus Gale Stab, tapi hanya satu yang bisa mempelajarinya secepat itu. Oke, Lan mengangguk puas dan berkata, hal terpenting tentang Gale Stab adalah teknik, kecepatan, dan kemahiran. Dengan latihan yang tekun, kau bisa menembus dan maju sendiri. Lihat buku teks dan tanyakan jika ada pertanyaan. Oke, mari kita lanjutkan pelajarannya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan situasi dan teknik menggunakan Gale Stab untuk mengalahkan lawan dengan sebaik-baiknya. Semua orang mendengarkan ceramah itu dengan penuh perhatian. Lan menjelaskan beberapa situasi di mana Gale Stab dapat diluncurkan dan berhasil. Karena merupakan seni bela diri spiritual dan hanya keterampilan tempur, seseorang tidak dapat langsung menggunakan Gale Stab, karena itu hanya akan mengenai orang bodoh. Pengaturan waktu yang dimaksud adalah untuk mengejutkan lawan dengan satu serangan. Jika seseorang tidak dapat mengalahkan lawan, maka menggunakannya akan sia-sia, dan hanya akan membuang-buang kekuatan spiritual. Tusukan angin kilat adalah keterampilan bela diri spiritual yang menghabiskan banyak energi spiritual. Umumnya, praktisi spiritual akan kehilangan energi spiritual mereka setelah menggunakannya 10 kali berturut-turut. Semakin mahir tusukan angin kilat, semakin besar pula kerugiannya. Oleh karena itu, tusukan angin kilat umumnya tidak terlihat dalam duel antar master. Ketika terlihat, itu berarti hasilnya telah ditentukan. Ini pada dasarnya adalah keterampilan bela diri spiritual yang dapat menghancurkan lawan sepenuhnya. Setengah jam kemudian, saya berhasil mengeluarkan ki pedang angin sepanjang 1 meter secara penuh. Maju ke level pertama. Menjelang siang, kemahirannya tampaknya sudah memadai, dan dia telah memahami arti Gale Stab. Berdesir, ia menenggelamkan tubuhnya dan mengambil posisi. Lengan kanannya dipenuhi kekuatan spiritual teknik napas naga, dan sebuah pemandangan naga yang berputar-putar di puncak gunung yang menjulang tinggi muncul di sekitarnya. Dengan hantaman tiba-tiba, pedang besi itu dikelilingi oleh gelombang udara putih yang berkesinambungan, dan tiba-tiba melesatkan energi pedang sepanjang hampir 2 meter. Momentumnya begitu dahsyat hingga membuat tumpukan besi berdengung. Kali ini, lubang yang ia hancurkan sedalam 2 inci. Wah, Gale Ton tingkat kedua. Suyan menatapku dengan heran, kemajuanmu terlalu cepat. Aku terdiam dan berkata, aku tidak bisa menahannya. Lagi pula aku masih pemula. Aku masih jauh tertinggal dari jurus tusuk angin cepat tingkat 6 milikmu. Suyan cemberut, berdasarkan kemajuanmu, kau mungkin bisa menyempurnakan Gale Ton tingkat 6 dalam waktu kurang dari setengah bulan. Kenapa terburu-buru? Luangkan waktumu. Masih banyak seni bela diri spiritual umum yang harus dipelajari. Keluar kelas sudah selesai, mari kita makan. Ayo pergi. Kali ini, kami bisa pergi ke kantin untuk makan bersama, dan ada 4 gadis cantik yang menemaniku. Tidak ada cara lain.
Teman-teman sekelasku sudah memuji kami sebagai kelompok 5 anggota kelas 2 Akademi Kiki. Kami adalah tim, dan tidak ada salahnya makan dan menghadiri kelas bersama. Di kantin, selalu ada siswa yang sedang makan siang. Setelah duduk dan memesan, pelayan membawakan makanan. Setelah masuk Rise Academy, makanannya pun jauh lebih enak. Rasanya sungguh tidak adil. Kalau dipikir-pikir lagi masa-masa saya menjadi siswa cadangan, rasanya sungguh tak tertahankan. Terkadang saya bahkan tidak bisa makan daging di siang hari. Di meja terdekat, duduk sekelompok kenalan. Zhuang Hengxing, Li Sun, Wang Yi, Ella, dan yang lainnya duduk di meja yang sama. Kelompok siswa terbaik dari kelas 1 Akademi Jueki ini benar-benar berkumpul. Tapi wajar saja jika dipikir-pikir. Lagi pula, mereka sekarang punya pesaing yang sama kelompok beranggotakan 5 orang dari kelas 2 Akademi Jueki. Li Sun menatap kami, sambil memegang minuman berkarbonasi di tangannya, dan berkata, saya dengar ada yang dirawat pagi ini. Ya, aku berbalik dan tersenyum, aku tidak menyangka beritanya akan menyebar secepat ini. Li Sun, kau benar-benar memperhatikan kelas 2 Akademi Rise kita. Li Sun mendengus dingin, siapa yang memperhatikanmu? Aku baru saja mendengarnya. Memulai Gale Spear saja belum apa-apa. Banyak sekali siswa di Rise Academy kita yang sudah mencapai level kelima Gale Spear. Ya, Suyan tersenyum dan berkata, setahu saya, kebanyakan siswa terbaik di kelas 1 Akademi Kiki baru berusia 1 atau 2 tahun. Sungguh memalukan mereka baru mencapai level kelima Gale Assassin setelah setahun masuk Akademi Wanling. Tunggu saja, Bu Yixuan akan mencapai level kelima Gale Assassin dalam waktu kurang dari sebulan. Mendengus, Li Sun tidak mengatakan apa-apa lagi dan duduk dengan marah, seolah-olah dia juga tahu bahwa aku dapat menguasai Gale Tone dengan sangat cepat. Namun, Ella melirik kami dari kejauhan, bibirnya melengkung sambil tersenyum, jangan terlalu puas diri. Kalian, kelas 2, belum meraih kemenangan. Kalian bahkan belum melawan Xuan Yuan Jin, jadi masih terlalu dini untuk mengatakan apapun. Wanita ini sangat kuat. Wang Yi dipukuli olehnya tanpa bisa melawan. Tentu saja dia sangat kuat. Tang Kueran menyodorkan minuman ke hadapanku, memelototiku, lalu berkata, apa yang mereka bicarakan? Daripada buang-buang waktu, mendingan kamu minum air saja. Pada sore hari, akan ada 2 kursus dalam ruangan tentang dasar-dasar kekuatan spiritual dan dasar-dasar senjata api. Di sudut lantai 4 gedung No. 1 Akademi Kiki, kelas 2 benar-benar hening ketika semua orang duduk di tempat duduk mereka. Mereka tidak bisa hanya duduk diam, asisten pengajar telah memasang label nama siswa di samping setiap kursi. Suyan dan Tante Yao duduk di meja depan, sementara Tang Kueran duduk di meja yang sama dengan Liu Tong'er. Aku mencari cukup lama dan akhirnya menemukan meja dengan 1 orang duduk sendirian di pojok belakang kelas. Ada 3 karakter besar Bu Yixuan di pojok meja. Mejaku, tampak begitu sepi, tetapi sepertinya ada tempat sampah di sebelahnya, satu-satunya tempat sampah di seluruh kelas. Ya ampun, apa aku menyinggung asisten dosen ini? Kalau tidak, kenapa dia memberiku tempat yang begitu nyaman begitu dia masuk kelas? Pengelola tempat sampah, ketika saya memikirkan kata ini, saya terdiam cukup lama. Saya membuka buku itu, dan seorang asisten guru sudah ada di meja, mengoceh tentang sejarah kekuatan spiritual. Ia sudah membahas sejarah 7 kuil, pembagian kembali kekuatan spiritual benua roh naga, dan pembentukan tanah suci. Saya sudah membaca semua sejarah ini sebelumnya. Saya menghabiskan banyak waktu di perpustakaan kota daun perak saat kecil. Kalau tidak, saya tidak akan mempelajari seni bela diri yang buruk itu, Xiong Lai Gong, dengan Song Qian sebagai keterampilan dasarnya. Setelah menatap buku pelajaran sejenak, saya merasa sedikit mengantuk. Maka, ia hanya diam-diam mengerahkan kekuatan spiritualnya dan memanfaatkan waktu ini untuk berlatih teknik napas naga. Namun, ia harus berlatih secara diam-diam, jika tidak, jika aura Tian Feng Longxuan dilepaskan, meja-meja di belakangnya akan terbalik. Hasilnya, efek latihan ini sungguh luar biasa. Setelah 1 sesi, teknik napas naga menjadi sedikit lebih kuat. Saat istirahat, banyak siswa pergi ke toilet atau keluar untuk menghirup udara segar. 2 gadis cantik, Suyan dan Tante Yao, menghampiri saya dengan senyum di wajah mereka dan duduk di kursi depan untuk menyampaikan belasungkawa. Bagaimana perasaanmu tentang kelas pertama? Suyan bertanya padaku. Tidak apa-apa, Tante Yao berbisik, Xiaoyan, apa kau memperhatikan anak laki-laki dan perempuan di meja sebelah kiri kita bergandengan tangan sepanjang kelas? Suyan mengangguk ya, aku juga melihatnya, mereka sudah menjadi pasangan, jangan kaget. Jadi, bagaimana dengan 2 anak laki-laki di barisan belakang yang juga berpegangan tangan? Yah, mungkin mereka berlatih seni bela diri yang sama. Suyan benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Tante Yao terkekeh,
menatapku dengan mata berbinarnya, lalu bertanya, Guru Bu, ada begitu banyak hal ambigu yang terjadi di kelas ini. Kita perlu mengeksplorasinya secara perlahan. Hehe, bagaimana kabar Anda dan teman sebangku Anda? Apakah Anda ambigu? Rasanya aku ingin mati saja. Aku duduk sendirian di barisan paling belakang, di sebelah tong sampah. Entahlah ini ambigu atau tidak, tapi baunya lumayan menyengat. Su Yan tidak bisa menahan senyum manisnya. Tante Yao cemberut dan berkata, kasihan sekali. Cowok setampan kamu seharusnya punya banyak cewek di kelas yang suka dan merayu kamu, kan? Aku merendahkan suaraku dan berkata, sebenarnya, aku diam-diam berlatih teknik pernapasan naga sepanjang kelas. Lupakan saja soal menggodaku. Bahkan jika kau melotot, aku mungkin tidak akan bisa melihatnya. Saat itu, pintu belakang kelas terbuka, dan terdengar beberapa tawa. Seorang anak laki-laki dari Rise Academy berjalan mendekat. Ia adalah siswa kelas 1. Wajahnya aneh, panjang dan seperti kuda, dengan banyak kode di wajahnya. Ia memegang buket bunga dan berjalan dengan malu-malu. Ia berkata kepada Tante Yao, teman sekelas Tante Yao, aku siswa kelas 1. Namaku Makuanyo. Aku ingin menyatakan cintaku padamu. Aku menyukaimu sejak aku melihatmu di upacara orientasi mahasiswa baru pertama. Bisakah kau menerima pernyataan cintaku? Tidak, Tante Yao menjawab dengan rapi dan jelas. Mengapa? Makuanyo tampak bingung. Tante Yao berkata, tidak ada alasan, aku hanya tidak menyukainya. Jadi, cowok seperti apa yang kamu suka? Apa kalian semua begitu dangkal sampai-sampai cuma suka cowok tampan dan kaya? Kamu salah. Tante Yao berbalik dengan tatapan serius dan berkata, aku, Tante Yao, tidak akan pernah mengikuti arus seperti gadis-gadis yang mengejar cowok keren di sekolah. Saat aku memilih pacar, aku tidak pernah peduli dengan kekayaan atau penampilannya. Yang penting adalah apa yang aku suka. Makuanyo gembira. Lalu, jenis apa yang kamu suka? Tampan, engah. Makuanyo memuntahkan darah, menutupi wajahnya dan melarikan diri. Aku menatapnya, aku tidak menyangka kehidupan ekstrakurikulerku seramai ini. Nggak cuma bisa ngobrol, aku juga bisa nonton drama. Tante Yao memelototiku. Kenapa kau tidak datang menyelamatkan? Seharusnya kau berdiri dan langsung bilang padanya kalau aku sudah diambil. Itu sudah cukup. Aku berkata, membantu Xiaoyan terakhir kali saja sudah fatal bagiku, dan sekarang aku harus membantumu kali ini. Kalian berdua menduduki peringkat pertama dan kedua dalam kontes kecantikan koran sekolah. Kalau aku menang dua-duanya, apa kau pikir aku bisa selamat malam ini? Kalau anak-anak itu tidak menghajarku sampai mati, Paman Long mungkin akan menghajarku sampai mati. Su Yan menatapku dengan jijik dan berkata, apa yang akan kau lakukan dengan keberanian sekecil ini? Apa kau masih ingin punya pacar? Ya, dia sedikit bersemangat. Lalu tipe gadis seperti apa yang kamu suka? Payudara besar. Su Yan. Liu Tong'er datang dan bertanya sambil tersenyum, apa yang kamu bicarakan? Tante Yao berdiri dan merangkul bahu Liu Tong'er, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Bu baru saja berkata dia menyukaimu seperti ini. Wajah Liu Tong'er langsung memerah. Itu. Aku tahu sesuatu akan terjadi, jadi aku segera berkata, Liu Tong'er, kita ini teman. Jangan dengarkan omong kosong Ayao. Dia hanya mencari masalah. Kau tahu kepribadiannya. Liu Tong'er mengerutkan bibir merahnya dan berkata, yah, aku tahu. Bu Yixuan, kenapa kau duduk sendirian di sini? Ini mejaku. Unik, kan? Baiklah, ya apakah baunya terlalu kuat? Jadi, bilang ke anak-anak brengsek di barisan depan itu untuk jangan lempar kulit semangkanya setelah dimakan. Banyak lalat di sana. Kalau mereka lempar balik, jangan keluar gerbang sekolah setelah kelas. Sial, aku marah banget. Petik 2, kelas kedua masih kelas dalam ruangan, dasar-dasar senjata api. Ketika guru datang, beberapa asisten pengajar membawa kotak-kotak berat, lalu sebuah pistol berkilau diletakkan di meja masing-masing siswa. Pistol baru populer beberapa tahun terakhir ini. Dulu, hanya ada musket, tombak, del, tetapi pistol hanya efektif melawan praktisi spiritual tanpa baju tempur. Begitu mereka bertemu dengan praktisi spiritual yang telah menyempurnakan baju tempur, senjata ini hanyalah hiasan. Namun, standar pengajaran Akademi Wanling sangat komprehensif. Semua praktisi spiritual harus mampu menggunakan senjata api, jika tidak, mereka akan memiliki kekurangan. Lagi pula, tidak ada yang bisa memprediksi situasi di masa depan. Instruktur berkata, hari ini, kita akan membahas pistol-pistol ampuh yang digunakan dalam penembakan jarak dekat. Pistol yang Anda pegang adalah pistol D7 yang dikeluarkan pemerintah federal. Pistol ini memiliki jangkauan efektif 50 meter dan memberikan kerusakan sedang.
Pistol ini terutama digunakan untuk pertahanan dan serangan jarak dekat. Sekarang, saya akan menjelaskan secara detail cara menggunakannya dan tindakan pencegahan apa yang harus diambil. Langkah pertama adalah memuat, mengamankan, dan membidik. Senjata para siswa tidak memiliki peluru, dan peluru hanya dikeluarkan saat latihan menembak di luar ruangan. Jadi, semua orang menghabiskan seluruh kelas untuk membongkar dan merakit, mengisi peluru standar, simulasi mengisi peluru, sementara saya berlatih gong napas naga hampir sepanjang kelas. Lagi pula, tidak ada yang melihat saya duduk di barisan paling belakang, dan bahkan jika guru melihat saya, beliau akan menutup mata. Bukannya saya malas. Berlatih gong napas naga adalah mata kuliah wajib bagi semua siswa di Akademi Wanling, jadi tidak ada salahnya. Dengan cara ini, seluruh rangkaian kegiatan hari itu selesai. Saya mendapatkan banyak manfaat dan kemampuan kungfu napas naga saya pun sedikit meningkat. Setelah makan malam, saya pergi ke Luoxialing untuk belajar gerak kaki dan gerak kaki dari Shen Buyun. Sejak Shen Buyun mengeluarkan perintah pengusiran kami, pegunungan Luoxia semakin sepi. Ketika saya berjalan menuju sungai, dia sedang berjongkok di depan gubuk, berlatih postur naga, dalam keadaan bermeditasi. Melihat saya, dia membuka mata dan tersenyum. Saya dengar baru-baru ini Anda telah bergabung dengan kelas 2 Akademi Kiki. Ya, guru. Haha, meskipun Lan malas dan santai, dia berhati sederhana dan jago berpedang. Dia mentor yang baik, setidaknya jauh lebih baik daripada si tua bodoh Kato itu. Saya tersenyum dan berkata, Guru, apakah Anda ingin pergi memancing malam ini? Ikannya sudah siap. Dia berdiri tegak, mengangkat tangannya, dan tersenyum tipis. Ayo, mulai sekarang, metode latihanmu di sini adalah pertarungan sungguhan. Serang aku sekuat tenaga. Hanya dalam pertarungan sungguhan kau bisa benar-benar meningkatkan kekuatan dan keberanianmu. Ya, dengan teriakan pelan, ia langsung memasuki teknik napas naga tingkat ke-7, berputar seperti naga di puncak langit. Kemudian, tubuhnya dipenuhi dengan 8 kekuatan desolate dari seni pertempuran dan penaklukan tingkat ke-4. Ia menginjak lumpur dan tiba-tiba melancarkan serangan, menendang Shen Buyun dengan tendangan dahsyat yang mampu membelah gunung dengan satu api. Sekilas kekaguman melintas di mata Shen Buyun, dan ia menekannya pelan dengan kedua telapak tangannya. Dengan suara keras, semburan api meletus, dengan mudah menetralkan seranganku. Ia adalah ahli peringkat ke-7 dalam peringkat naga, jadi akan aneh jika ia tidak bisa menetralkannya. Aku sama sekali tidak mengendur, dan meninju wajah Shen Buyun dengan kekuatan yang dahsyat, namun dia mengelak, mengangkat kakinya, dan menendangku ke samping. Wow, kekuatan spiritual meluap di kakiku. Tiba-tiba aku berbalik dan menendang teratai itu dengan cepat, menuju serangan Shen Buyun. Dengan suara dentuman keras, rasanya seperti aku menendang pilar batu. Shen Buyun tidak bergerak sama sekali, tetapi aku mundur beberapa langkah. Tanpa berpikir panjang, aku membuka telapak tanganku dan menarik keluar bilah bulan dari kehampaan, lalu menebasnya ke udara. Tepat waktu, gerak kaki Shen Buyun bagaikan dewa. Ia langsung mundur hampir 2 meter untuk menghindari bilah bulan. Ia sedikit membuka kedua kakinya dan langsung melompat untuk menendang beberapa kali berturut-turut. Aku menundukkan tubuh bagian bawahku untuk menjaga keseimbangan, mengayunkan pedang panjangku dan menebas 7 atau 8 pedang berturut-turut sebelum aku sepenuhnya menetralkan kekuatan kakinya. Aku mengerahkan tenaga dengan kakiku, dan dengan gerak kaki yang seperti asap dan awan, aku langsung melewatinya dan dengan cepat menendang ke udara. Awannya menjulang tinggi. Tubuh Shen Buyun terbang ke udara, mengendalikan kekuatan jurus nafas naga, dan tiba-tiba kakinya menari, dan awan yang sama terbang ke langit. Udara dipenuhi api sesaat. 2 jurus yang sangat berbeda meluncurkan jurus yang sama, teknik kaki asap dan awan, secara bersamaan. Pemandangannya sangat indah, dan saya merasa sangat bersemangat. Serangkaian serangan dahsyat lainnya, tetapi hampir semuanya berhasil dipadamkan oleh Shen Buyun. Sebaliknya, serangan baliknya sangat sulit saya tahan dan sangat sulit untuk dihadapi. Setelah hampir 10 menit bertarung sungguhan, darah di tubuhku mengalir deras. Setelah terus-menerus menggunakan teknik napas naga dan teknik pertempuran, aku merasa penyumbatan di pembuluh darahku tersapu bersih, dan kekuatan spiritualku terasa kuat dan melonjak. Aku merasakan kegembiraan. Cara berlatih ini mungkin lebih efektif daripada berlatih teknik napas naga dan teknik pertempuran. Aku samar-samar sudah bisa merasakan kekuatan teknik napas naga semakin kuat, dan aku merasa seperti akan mencapai terobosan. Baiklah. Shen Buyun bertepuk tangan dan berkata, aku akan membuat sup ikan. Kau tetap di sini dan berlatih teknik napas naga. Jangan gunakan teknik pertempuran dulu. Darah dan energimu tidak cukup untuk berlatih teknik pertempuran lagi. Ya, guru. Setelah menelan semangkuk ikan panas, perutku terasa hangat. Setelah bertarung dengan Shen Buyun selama 1 jam lagi, seluruh tubuhnya basah kuyup.
Ia melepas jaket seragam sekolahnya dan menggantungnya di pohon terdekat sebelum melanjutkan. Sepanjang malam, teknik kaki dan gerak kaki Yanyun semakin terkoordinasi dengan sempurna, dan kekuatan napas naga serta teknik pertempuran pun semakin kuat. Bahkan ia sendiri dapat merasakan peningkatannya dengan jelas. Baru pada tengah malam kami kembali ke kantor penggilingan pedang. Keesokan harinya, kelas teori di pagi hari. Setelah kelas, aku meninggalkan gedung sekolah bersama Su Yan dan yang lainnya. Ketika aku turun, aku melihat Song Qian menghampiriku dengan raut wajah gembira. Kakak Xuan, aku sudah lama menunggumu. Kedai teh susuku sudah buka. Ayo kita lihat. Baiklah, Xiaoyan, ayo, kalian mau ikut juga. Pergi dan lihatlah, kata kedua gadis itu dengan gembira. Seperti dugaan, kedai teh susu kecil itu dibuka di sebelah lorong menuju kafetaria. Para pramuniaga yang disewa Song Qian adalah dua gadis dari luar sekolah, berusia sekitar 20 tahun, dan berpenampilan lumayan. Kedai itu sudah penuh sesak dengan banyak anak laki-laki dan perempuan yang menunggu di sana. Mencobanya, tanya Song Qian. Baiklah, satu cangkir rasa buah untuk setiap orang. Oke, tak lama kemudian, gelas plastik itu sudah di tangan. Rasanya cukup enak, dengan aroma susu yang kuat. Su Yan, yang berdiri di sampingnya, menyesapnya dan berkata dengan gembira, rasanya enak. Tante Yao juga mengangguk tidak buruk. Song Qian sangat gembira. Teh susu jenis ini biasanya seharga 20 koin roh naga per cangkir. Teh ini sangat populer di kalangan perempuan, dan bahkan lebih populer lagi di kalangan pasangan yang sedang kasmaran. Kami sudah menjual setidaknya 1000 cangkir hanya dalam waktu 1 pagi. Setiap cangkir hanya seharga 2 yuan, dan keuntungan bersihnya 18 yuan. Pada pagi pertama pembukaan, kami meraup 18.000 yuan. Saya berencana mengembangkan beberapa varian teh susu baru, dengan nama-nama seperti Crystal Love, First Love Flavor, Blueberry Feelings, dan sebagainya. Bagaimana menurutmu, Saudara Xuan? Saya benar-benar terkesan. Saya yakin dengan ketajaman bisnis Anda, tapi bagaimana perkembangan Anda akhir-akhir ini? Aku terus membaik. Aku sudah berada di tahap tengah alam tempering tubuh. Bagus. Ayo makan. Kita belum makan. Ayo, kita berangkat bersama. Pada sore hari, ia mengasah pedangnya di halaman kecil dan melanjutkan berlatih seni perang. Gul. Daging ikan mas roh naga sedang dimasak di tungku api di dekatnya. Sebagai tindakan pencegahan, selama seseorang berencana untuk berlatih teknik penaklukan perang, ikan mas roh naga harus dipersiapkan, jika tidak, luka di tubuhnya tidak akan dapat sembuh dengan cepat dan itu akan sangat merugikan. Kekuatan seni pertempuran di tubuhku perlahan-lahan mendekati puncak level keempat setelah beberapa hari berlatih. Namun, ada rintangan samar yang tak mampu kutembus. Upaya berulang kali tak membuahkan hasil. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi terobosanku. Hatiku merasa sangat tidak puas. Aku makan semangkuk ikan mas roh naga, menggigit besar ginseng darah, dan melanjutkan latihan. Tanpa sadar, sudah lewat pukul 2. Sore harinya saya ada kelas latihan di luar ruangan, jadi sudah terlambat. Tidak perlu pergi, berlatih teknik pertempuran lebih penting. Lebih lanjut, instruktur Lan telah menyatakan bahwa jika suatu kelas jatuh selama periode latihan yang krusial, para siswa dapat absen. Kelas 2 Akademi Rise sangat toleran terhadap hal ini, dan instrukturnya bahkan tidak akan menegur para siswa. Seiring berjalannya waktu, kekuatan spiritual dalam tubuhnya semakin kuat, dan kemampuan bertarungnya semakin hebat, tetapi ia masih belum mampu menembus rintangan itu. Setiap kali kekuatan spiritual mengalir melalui denyut Tiancong, rasanya agak lemah, seperti aliran air yang menghantam dinding tebal, dan langsung terblokir. Menjelang senja, masih belum ada tanda-tanda akan terjadi apa-apa. Malahan, seluruh tubuhnya basah kuyup, seolah-olah baru saja ditarik keluar dari air. Xiao Xuan, asisten Sulu muncul di pintu dan berkata sambil tersenyum, kakakmu memintamu untuk datang. Kakak Lu, ada apa dengan adikku? Tentu saja itu hal yang baik, cepatlah bersihkan keringatmu dan pergi. Ya, oke, aku mengunci pintu dan meninggalkan kantor pengasah pedang, lalu mengikuti Sulu ke kediaman Bu Suanyin. Saat memasuki ruangan, aku mencium aroma samar yang aneh, agak mirip mus. Bu Suanyin duduk di sofa, melirik wajahku yang berkeringat, dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu baru saja selesai berlatih teknik pertempuran? Bagaimana kemajuannya? Aku duduk dan mengerutkan kening, aku sudah mencapai tingkat ke-48 kekuatan Desolate, alam kesempurnaan agung dari kultivasi tebas bakar, tapi aku masih belum bisa mencapai puncaknya. Sepertinya aku sudah mencapai titik kemacetan. Ia tersenyum tipis dan berkata lembut, aku pernah membaca tentang seni pertempuran dan penaklukan. Puncak level keempat dari 8 kekuatan Desolate membutuhkan serangan kekuatan spiritual yang sangat dahsyat untuk menembus garis darah Desolate di dada.
Semua orang memiliki garis darah desolate ini, tetapi hanya mereka yang mempraktikkan seni pertempuran dan penaklukan yang dapat membukanya. Jadi, alasanmu tidak bisa menembusnya mungkin bukan karena bakatmu, tetapi karena kekuatan spiritualmu terlalu lemah. Kekuatan spiritual yang diberikan oleh satu meridian Tianchong saja tidak cukup untuk menembus garis darah desolate. Saya sedikit kecewa dan berkata, bukankah itu berarti saya harus menunggu sampai memasuki alam jiwa spiritual atau bahkan 4 alam kekaisaran sebelum saya dapat terus berlatih teknik pertempuran? Belum tentu. Bu Suanyin berdiri, sosok rampingnya dihiasi kecantikan yang luar biasa. Ia melirik ke arahku dan berkata sambil tersenyum, aku pergi ke area inti tingkat pertama pegunungan Lingyun semalaman dan membawa hadiah untukmu. Hadiah? Ia datang ke meja dan membuka kotak panjang di atasnya. Di dalamnya terdapat benda abu-abu, seperti urat daging sapi, tetapi bersinar dengan cahaya suci. Aku bahkan bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Apa ini? Vena naga dari naga Jiuli. Napasnya seharum anggrek, dan ia tersenyum lalu berkata, aku butuh banyak usaha untuk membasmi naga Jiuli ini. Vena naga ini adalah benda paling berharga dalam tubuh naga Jiuli. Hampir semua kekuatan naganya mengalir melaluinya, jadi aku berencana untuk memurnikan vena naga ini dan menggunakannya untuk menggantikan vena spiritual surgawi yang telah kau bakar. Aku terkejut. Apa ini benar-benar mungkin? Aku belum pernah mendengar pembuluh darah naga menggantikan koneksi manusia sebelumnya, apalagi naga Jiuli ini. Dia tersenyum tipis. Naga Jiuli, bagaimanapun juga, adalah binatang buas tingkat 9. Apa, kau meremehkan urat naganya? Ngomong-ngomong, ayo kita coba. Aku sudah berulang kali membaca catatan di Atlas Vena Naga, Praktik Umum Vena Spiritual, dan buku kuno Sutra Pembersihan Nadi. Aku 70% yakin bisa berhasil. Saya menarik napas dalam-dalam dan berkata, Saudari Suanyin, apa artinya kegagalan 30%? Dengan baik, dia mengerutkan bibir merahnya dan berkata, pembuluh darah spiritualmu terbakar, meninggalkan terowongan pembuluh darah spiritual. Sekarang aku akan mengisinya dengan pembuluh darah naga. Jika berhasil, semuanya akan terbuka. Jika gagal, pembuluh darah naga itu mungkin akan menyumbat terowongan pembuluh darah spiritualmu. Lalu, paling-paling kau akan hancur. Itu bukan masalah besar. Aku akan mendukungmu selamanya. Tergantung pada, saya terdiam mengapa rasanya tidak bisa diandalkan. Ini aku, sayang, ikuti aku ke atas. Bu Suanyin meraih pergelangan tanganku dengan satu tangan dan mengambil kotak urat naga dengan tangan lainnya, menyeretku ke atas, setengah membujuk dan setengah mendorongku. Setelah tiba di kamar yang telah disiapkan untukku, ia menutup pintu, menyalakan lampu, dan berkata, baiklah, berbaringlah dan buka bajumu. Melepas pakaian. Ya, dia terkikik dan berkata, jangan khawatir, aku juga pernah melihatnya. Aku bahkan pernah menyentuhnya waktu kecil. Tapi bagaimanapun juga, itu masa kecilku. Sekarang aku sudah dewasa, dan Bu Suanyin telah tumbuh dari seorang gadis kecil menjadi wanita yang anggun dan cantik. Semuanya selalu berbeda. Namun, saya tidak menentangnya, lagi pula, dia melakukan itu untuk kebaikan saya sendiri. Tepat setelah aku berbaring, Bu Suanyin juga melepas lapisan luar seragam perempuannya, memperlihatkan luka yang diperban di lengannya. Darah merembes melalui kain kasa, berwarna merah cerah. Kakak, apa kakak terluka? Aku terduduk kaget, buru-buru menariknya duduk di tepi tempat tidur dan memeriksa lukanya. Ia tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu berkata, lukanya cuma kecil. Naga Jiuli adalah binatang misterius purba yang sangat langka. Hanya ada sedikit di seluruh pegunungan Lingyun. Yang kutemukan ini sangat ganas. Lukanya cuma bekas gigi naga. Tidak apa-apa, akan sembuh dalam beberapa hari. Aku merasa sangat tertekan dan mengerutkan kening, maafkan aku karena membuatmu melakukan begitu banyak hal untukku. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat ekspresiku dan tak dapat menahan tawa anak bau, akhirnya kau tahu bagaimana caranya merasa kasihan pada adikmu. Saya selalu merasa buruk. Ia berkata pelan, sebenarnya, aku merasa sangat sedih ketika melihat meridianmu terbakar dan kekuatanmu hancur. Xiaoxuanku dulu sangat kuat, tapi sekarang dia menjadi seperti ini. Jika aku tidak bisa membuatmu lebih kuat lagi, aku akan gagal sebagai adikmu. Ayo, berbaringlah. Aku akan memurnikan urat naga untukmu. Aku berbaring diam, menatap langit-langit, merasakan emosi campur aduk di hatiku. Binatang mistis tingkat 9 berada di puncak rantai makanan di seluruh benua roh naga. Bahkan para master di daftar dewa bela diri sangat tabu dengan kata ini. Siapapun yang menantang binatang mistis tingkat 9 sedang mencari kematian. Namun, aku, sang kakak yang tak yakin, pergi ke pegunungan Lingyun sendirian larut malam dan membasmi binatang mistis tingkat 9, membawakan kembali urat naga berharga ini untukku. Saat itu, tubuhku terasa panas membara.
Bu Suanyin melipat seluruh urat naga, dari leher ke kaki, lalu ke lengan, persis seperti jalur urat spiritual alami tubuh manusia. Nadi naga itu jelas baru saja diambil, dan panasnya bahkan membakar, membuatnya tak tertahankan. Dalam sekejap mata, dahiku bermandikan keringat. Bertahanlah, katanya pelan, seberat apapun rasa sakitnya, kau harus bertahan. Tak ada kesulitan yang tak bisa ditanggung keluarga Bu kita. Detik berikutnya, Bu Suanyin membuka tangannya, dan kekuatan spiritual langit berbintang mengalir. Energi panas itu berkumpul menjadi sebuah cermin, yang merupakan cermin Yan Yang miliknya. Di bawah pembakaran dan penempaan cermin Yan Yang, urat nadi naga menjadi semakin panas, seolah-olah api arang yang membara diletakkan di tubuhku, membakar setiap inci kulit dan dagingku. Dahi, sambil mengerang memilukan, aku mengepalkan tanganku dan menolak bergerak. Ketika aku membuka mata, aku melihat sepupuku jelas-jelas juga sedang tidak senang. Memurnikan urat nadi naga dari binatang misterius tingkat 9 bukanlah tugas yang mudah. Wajahnya sudah bermandikan keringat. Cahaya dari cermin matahari api tiba-tiba meningkat, menerangi seluruh ruangan bagaikan siang hari. Pada saat ini, urat naga akhirnya bergerak. Dengan suara mendesis, lapisan luar urat naga terkelupas sedikit demi sedikit, memperlihatkan cahaya spiritual merah menyala di dalamnya. Butiran-butiran berasap dan berputar-putar di ruangan seperti kunang-kunang. Seiring kekuatan Bu Suanyin turun, kunang-kunang ini juga menembus kulit dan dagingku satu persatu. Esensi pembuluh darah naga meresap ke dalam tubuh, dan rasa sakitnya bagaikan api yang berkobar membakar tubuh. Dalam sekejap, seluruh tubuh terasa terbakar, dan rasa sakitnya luar biasa. Tunggu, Bu Suanyin menatapku dengan matanya yang indah, tangannya penuh dengan energi spiritual saat dia berkata, apakah kita terlahir kembali atau jatuh, aku akan selalu bersamamu. Aku menggertakkan gigiku dan berusaha keras menjaga pikiranku tetap jernih. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, saya hampir pingsan beberapa kali karena rasa sakitnya, napas saya tidak teratur, dan gumpalan kekuatan spiritual yang berapi-api berhamburan kemana-mana, tetapi yang membuat orang senang adalah bahwa rute kejutan kekuatan spiritual ini persis berada di lokasi pembuluh darah spiritual. Terowongan urat nadi spiritual yang tadinya kering dan habis, kini bergelora lagi. Setelah sekian lama, cahaya cermin Yan yang meredup drastis, dan kekuatan spiritual sepupuku pun melemah drastis. Ia hampir kelelahan. Vena spiritual yang baru lahir perlahan-lahan mendingin, dan ada rasa keakraban yang aneh. Apa yang terjadi? Coba suntikkan kekuatan spiritual ke pembuluh darah spiritual, katanya dengan keringat di wajahnya. Aku berusaha keras untuk duduk, mengepalkan tangan, dan mengerahkan sedikit tenaga. Tiba-tiba, kekuatan spiritual biru mengalir melalui pembuluh darah di lenganku dan tercurah dari 3 pembuluh darah surga, bumi, dan manusia di telapak tanganku, halus dan berkilau. Pembuluh darah spiritualku benar-benar pulih. Seketika kepalaku berdengung dan aku begitu bahagia hingga hampir menangis. Sepupuku duduk kelelahan di pelukanku, menyandarkan wajahnya di bahuku. Ia benar-benar menangis, air matanya mengalir tanpa suara, dan air mata hangat itu jatuh di bahuku sedikit demi sedikit. Memeluknya erat, hatiku bergetar saat aku berbisik, terima kasih. Terima kasih. Dia membuka lengannya yang seputih salju dan memelukku, tetapi tidak mengatakan apapun. Darah merah cerah merembes keluar dari kain kasa dan mewarnai bahuku menjadi merah. Setelah membantuku memperbaiki pembuluh darah naga, luka sepupuku tampaknya semakin parah. Kakak, lukamu tidak apa-apa. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum, asalkan pembuluh darah spiritualmu pulih, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu sekarang? Pembuluh darah naga bukanlah pembuluh darah manusia. Apa kau merasa tidak nyaman? Aku melambaikan tanganku dan berkata, tidak ada yang tidak nyaman. Bagus sekali. Ia tertawa terbahak-bahak. Tubuhmu sungguh bagus, bocah nakal. Kau sama sekali tidak menolak urat nadi naga. Ini mungkin ada hubungannya dengan kondisi mentalmu. Ketenangan dan toleransi lebih penting daripada apapun. Aku memandang kulitku yang sedikit menghitam karena terbakar api, dan berkata, mungkin beberapa kulitku akan terkelupas dalam beberapa hari ke depan, ya kan? Bu Suanyin terkekeh pelan tak apa-apa kehilangan selapis kulit. Cepat mandi. Baumu seperti jangkrik bakar. Setelah mandi dan berganti pakaian lagi, hari sudah mulai malam, jadi aku berkata, Kak, aku akan kembali dan mengambil 2 ikan asin untuk membuat sup untukmu agar lukamu sembuh. Kak Lu bisa memasak beberapa hidangan. Aku akan menginap di sini malam ini. Baiklah, cepatlah pergi dan segera kembali. Bagus. Ketika saya keluar, angin musim gugur terasa sejuk, dan kekuatan spiritual di tubuh saya kembali meluap, kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun urat spiritual yang digantikan oleh urat naga tidak sebaik urat spiritual surgawi saya, setidaknya urat spiritual tersebut dapat memiliki 50% kekuatan urat spiritual sebelumnya.
Dikombinasikan dengan meridian Tianchong, kekuatan spiritual saya telah pulih hingga 70% dari level semula. Dikombinasikan dengan level pertempuran keempat dan level ketujuh napas naga, nyatanya, kekuatan saya hampir sepenuhnya pulih ke level ketika saya menggunakan meridian yang terbakar dan menghancurkan kekuatannya, dan itu bahkan lebih baik. Dengan semangat tinggi, saya bergegas kembali ke kantor pengasah pedang, mengambil 2 ikan asin, lalu kembali ke rumah sepupu saya. Saya sendiri yang mencuci ikan dan membuat sup, sementara sepupu saya dan Sulu mulai memasak. Villa kecil itu segera dipenuhi suasana rumahan. Sulu, asisten dekan, sebenarnya tidak tinggal di sana, dan ia sendirian. Mungkin bersama kami juga akan membantunya merasa sedikit hangat. 2 jam kemudian, meja makan dipenuhi hidangan lesat. Meskipun sup ikannya asin, rasanya tetap lesat. Lagi pula, kelangkaan ikan mas roh naga sudah jelas, dan orang biasa tidak bisa memakannya sama sekali. Aku mengisi mangkuk dengan ikan dan meletakkannya di depan Bu Suanyin. Aku berkata, ikan mas roh naga sangat efektif dalam menyembuhkan luka. Saudari, kau harus makan lebih banyak. Saat aku berlatih seni pertempuran, aku selalu menderita luka dalam, dan aku mengandalkan ikan mas roh naga untuk menyembuhkannya. Bu Suanyin menggigit ikan itu sedikit dan berkata sambil tersenyum, enak sekali. Kemampuan memasak Xiaoxuanku sepertinya sudah jauh lebih baik. Haha, makin banyak sup yang kubuat, makin baik pula kemampuan memasakku. Sulu berkata di sampingnya, Xiaoxuan, adikmu menghabiskan sehari semalam membasmi binatang buas tingkat 9. Tahukah kau apa artinya itu? Aku tahu, mata Sulu memerah saat ia berkata, dia membuatku takut ketika kembali tadi. Dia berlumuran darah, bahkan jubah bela dirinya pun bernoda merah. Kurasa para penjaga di akademi juga terkejut. Aku belum pernah melihatnya terluka selama bertahun-tahun ini, tapi kali ini lukanya sangat parah. Seluruh lengannya hampir tertusuk gigi naga itu. Ahem, Sulu, makanan lezat sebanyak ini pun tidak akan cukup untuk memuaskan mulutmu. Bu Suanyin meliriknya. Sulu terkekeh, aku hanya berusaha mendapatkan keadilan untukmu dari Xiaoxuan. Jangan biarkan dia terlalu hanyut oleh gadis-gadis kecil seperti Suyan dan Tang Kueran sampai dia melupakanmu, adiknya. Aku merasa agak malu dan berkata, suster sama pentingnya, tidak peduli dengan siapa aku bersama. Hanya saja aku terlalu lemah saat ini dan tidak bisa membantu Suster Suanyin sama sekali. Kalaupun aku membantu, itu hanya akan memperburuk keadaan. Tidak, itu bukan masalah besar. Bu Suanyin mengerucutkan bibir merahnya dan berkata, baiklah, cepat makan. Setelah selesai makan, Xiaoxuan, cobalah berlatih teknik pertempuran. Pasti efektif. Setelah makan, aku berlatih sendiri di kamarku. Setelah hanya 1 putaran berlatih Qigong, ia tiba-tiba merasakan pencerahan di dalam lubang spiritualnya. Kekuatan spiritual yang dahsyat mengalir melalui pembuluh darah naga bagaikan banjir, langsung menembus rintangan sebelumnya. Dalam sekejap, bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari darah dan asap yang mengepul di sekitarnya, melesat ke segala arah, meninggalkan lubang besar maupun kecil di dinding. Pedang 8 kehancuran, level keempat seni pertempuran, sempurna. Ini adalah dunia yang belum pernah kucapai sebelumnya. Lenganku penuh kekuatan, dan aku merasa tak kuasa untuk mengungkapkannya. Di antara keberuntunganku, kekuatan 8 Desolate Force membuat orang-orang bersemangat, dan terdengar samar-samar suara logam beradu. 8 Desolate Force mengolah kekuatan senjata. Sejak zaman kuno, bertani dan membuat ratusan senjata selalu menjadi hal yang wajib bagi suatu negara, dan 8 Desolate Force menyempurnakan kekuatan pedang dan senjata ini, lalu membawanya ke tingkat yang ekstrim. Saya bahkan dapat merasakan melalui 8 kekuatan kesepian bagaimana nenek moyang kita di masa lampau menciptakan kedamaian di tengah baptisan perang, dan bagaimana mereka berkembang biak dan bercocok tanam di tengah kekacauan, melanjutkan dunia sejahtera yang kita miliki saat ini. Aku langsung melancarkan 1 set Thunder Fist, dan merasakan seluruh kekuatan tubuhku kembali segar, jauh lebih kuat dari kemarin. Aku bahkan bisa merasakan terobosan di alamku. Dengan kesempurnaan 8 kekuatan Desolate, aku telah mencapai tahap tengah alam Tianchong. Ia tidak melanjutkan latihan teknik pertempuran, melainkan berlatih teknik napas naga untuk sementara waktu. Setelah kelelahan, ia tertidur lelap. Keesokan harinya, saya bangun, mandi, dan mengikuti kelas pagi. Kelas pagi itu masih berupa kelas teori, yang membahas dasar-dasar gerakan dan cara menggunakan salah satu seni bela diri spiritual yang umum, Soul Breaking Slash. Setelah kelas selesai, Su Yan datang dengan gembira, duduk di sebelahku, dan berkata sambil tersenyum, pencinta kuliner, aku berhasil mencapai alam Tianchong akhir tadi malam. Aku tercengang. Selamat, Xiaoyan. Aku juga berhasil menembus dan memasuki tahap tengah alam Tianchong tadi malam. Selamat untukmu. Dia cemberut dan berkata,
kamu mengejar ketinggalan dengan sangat cepat. Dengan cara itu Anda akan memiliki rasa urgensi. Benar, kau menatapku hari ini. Ia menyipitkan mata indahnya dan menatapku dari atas ke bawah. Kau tampak sedikit berubah hari ini, tapi aku tak tahu pasti. Ini perubahan kekuatan. Aku tersenyum percaya diri. Mulai sekarang, kalau kita bertanding, kau boleh menggunakan kekuatan penuhmu untuk melawanku. Nyata, ya, kataku lirih. Kemarin, Suster Suanyin mengganti urat spiritualku dengan urat naga, jadi kekuatanku pulih pesat dan mencapai puncak baru. Vena naga, dia membuka mulutnya lebar-lebar. Tidak mungkin, hanya binatang buas tipe naga di atas level 8 yang bisa menghasilkan urat naga. Dan urat naga tidak bisa disimpan. Mereka pasti akan layu dalam 3 hari. Mungkinkah itu, binatang buas yang diburunya sendiri? Binatang buas tingkat 9. Tingkat ke-9, wajah cantik Suyan dipenuhi keterkejutan. Setelah beberapa saat, ia berkata, senang sekali punya adik perempuan yang begitu kuat dan penyayang. Aku berkata, kamu juga sama. Ayahmu, Su Shikeng, masih memperlakukanmu seperti biji matanya. Sepertinya begitu, tapi sebenarnya tidak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Siang harinya, setelah kelas dan makan siang, kami kembali ke kantor pengasah pedang. Tepat ketika kelas sore di luar ruangan akan dimulai, Song Qian dan Zhao Hao tiba. Song Qian membawa setumpuk buku ekstrakurikuler, terutama tentang pengetahuan senjata api. Setelah meletakkan buku-buku itu, ia berbalik dan hendak pergi, seolah-olah takut aku akan melihat sesuatu, tetapi aku masih melihat wajahnya memar dan bengkak, dengan banyak memar, bahkan di lengan dan lehernya, yang merupakan bekas luka bekas pukulan dan tendangan. Xiao Qian, berhenti. Tiba-tiba aku berbisik, ada apa dengan lukamu? Bagus. Song Qian berhenti, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan, dan berkata, aku, kalah dalam pertandingan sparring, jadi. Ada apa? Aku tidak percaya dia akan bersaing dengan orang lain. Karakter Song Qian selalu damai. Dia tidak akan pernah berinisiatif untuk bersaing dengan orang lain. Tetapi dia menundukkan kepalanya dan menolak berbicara. Aku langsung menatap Zhao Hao dan bertanya, Zhao Hao, kamu dan Xiao Qian juga berteman. Ada apa sebenarnya? Zhao Hao menggertakkan giginya. Song Qian tidak mengizinkanku mengatakannya. Kalau dia nggak ngasih kamu kesempatan, kamu nggak akan ngomong, kan? Bicara aja. 1 jam yang lalu, Song Qian dipukuli oleh Zhuang Hengxing, Shen Lang, dan Yun Yu saat pulang makan malam. Mereka mengatakan kalung batu cermin awan bukanlah artefak spiritual yang pantas dimiliki Song Qian, dan mereka ingin Song Qian menyerahkannya. Namun, Xiao Qian berkata bahwa ini adalah hadiah paling berharga yang kau berikan kepadanya, jadi dia menolak untuk menyerahkannya. Dia kemudian dipukuli dengan kejam. Ketika aku datang, mereka sudah melarikan diri. Jika aku kembali sekarang dan membuat keributan. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya masih punya hukuman disiplin. Tidak masalah jika saya membela Song Qian. Saya khawatir saya akan langsung dipecat. Itu Zhuang Hengxing dan yang lainnya, kan? Ya. Baiklah, waktunya kelas. Ayo kita semua masuk ke kelas. Zhao Hao menatapku dengan heran. Kamu tidak akan melakukan sesuatu yang impulsif, kan? Lihatlah aku begitu tenang, apakah aku akan bersikap impulsif? Aku mengambil pedang latihan dan berkata, aku juga mau ke kelas, kalian semua harus ikut. Sore harinya, alih-alih pergi ke lapangan latihan No. 7 kelas 2 Akademi Jueki, kami langsung menuju lapangan latihan No. 2 kelas 1 Akademi Jueki. Ketika bel latihan berbunyi, siswa dari semua kelas sudah berdatangan. Di kejauhan, siswa kelas 1 berdiri melingkar dengan berantakan, mengelilingi 2 asisten pengajar. Minggir, aku berteriak pelan, dan para siswa di pinggiran mundur selangkah, sementara kedua asisten pengajar menatapku dengan heran. Bu Yixiwan, kelasmu ada di tempat latihan No. 7. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya salah satu asisten pengajar dengan heran. Saya berkata dengan hormat, Guru, saya di sini untuk mengurus beberapa urusan pribadi. Aku mengangkat tanganku dan menancapkan pedang latihan ke tanah dengan bunyi jepret. Aku berjalan ke tengah kelas dan bertanya dengan tatapan dingin, semua yang ikut bertarung melawan Song Qian siang tadi, tolong berdiri. Kerumunan itu terdiam. Zhuang Hengxing, Shen Lang dan Yun Yu saling berpandangan, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Hanya Xuan Yuanjin, yang dikenal sebagai orang nomor 1 di Akademi Rise, yang mengerutkan kening dan berkata, Bu Yixuan, ini kelas 1 Akademi Rise. Ini bukan tempat bagimu untuk bertingkah liar. Kembalilah ke tempat asalmu. Aku mengangkat tanganku dan memanggil pedang bulan, pedang itu berkilau dingin. Aku menggeram, berani mengakuinya. Di bawah tatapanku,
Zhuang Hengxing menggertakkan giginya, melangkah keluar, dan berkata, aku sudah memukulnya, lalu kenapa? Shen Lang dan Yun Yu juga keluar satu demi satu. Shen Lang mencibir, Bu Yixuan, kau ingin menantang 3 orang sendirian. Buka matamu dan lihatlah dengan jelas. Kita semua berada di alam Tiancong. Tak satu pun dari kita yang kultivasinya lebih rendah darimu. Akui saja, aku tertawa terbahak-bahak, pedang di tanganku bersinar lebih terang lagi, dan bertanya, apakah kalian akan menyerang kami semua bersama-sama, atau satu persatu? Ella dan Wang Yi mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Itu terlalu banyak. Shen Lang berteriak pelan dan mulai menggunakan kekuatan spiritualnya bersamaan dengan 2 orang lainnya. Tiba-tiba, 3 kekuatan spiritual yang dahsyat melonjak. Seperti yang dikatakan, kekuatan ketiganya cukup baik di Akademi Rise, yang merupakan salah satu alasan mengapa mereka memanfaatkan kekuatan mereka untuk menindas orang lain. Kau cari masalah. Shen Lang meraung, dan pedang penghancur jiwa menghantam dari udara, dan cahaya bakatnya tiba-tiba meningkat. Semua orang telah mendengar tentang bakat Shen Lang. Bakat itu menghancurkan jiwa dan dapat menghancurkan perlengkapan spiritual lawan untuk sementara, jadi cara terbaik adalah tidak menghadapinya secara langsung. Dengan sedikit kesalahan langkah kakinya, ia menghindari pedang Shen Lang dengan gerakan kaki Yanyun yang misterius. Pada saat yang sama, kaki kirinya membentuk busur di tanah, menghindari serangan Yunyu sambil menjaga keseimbangan tubuhnya. Kaki kirinya melesat dengan 8 kekuatan Desolate, menyapu dengan kuat, dan menendang Shen Lang langsung ke tanah. Bintang-bintang bertaburan di atas kepalanya, dan aura tak terlihat menekan ke bawah. Itulah seni bintang Zhuang Hengxing. Tiba-tiba aku mencondongkan tubuh ke depan dan bergerak beberapa langkah dalam sekejap. Begitu aku meninggalkan area serangan seni bintang, aku menendang kaki Shen Lang dengan keras. Satu nyala api membuka gunung. Dengan suara bang yang keras, Shen Lang menjerit seperti nangui yang disembelih. Ia tergeletak di tanah dan ditendang dengan kuat olehku, berputar dan menghantam tiang besi dengan keras. Ia kesakitan dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Berbalik, pedang bulan tiba-tiba menebas dengan keras. Cahaya pedang itu dingin dan hampir seketika menembus semua serangan Zhuang Hengxing. Semua serangannya tampak pucat dan tak berdaya. Sebaliknya, pedangku yang biasa-biasa sajalah yang membuatnya tak berdaya sama sekali. Klang! Suara zirah spiritual yang bertabrakan memekakkan telinga. Dampak dahsyat dari 8 kekuatan Desolate dan kekuatan napas naga memaksa para siswa di sekitarnya mundur. Bahkan kedua asisten pengajar pun tak berdaya dan hanya bisa menonton dari jauh, berteriak, Bu Yixuan, kau gila. Dengan satu tebasan pedang, Zhuang Hengxing tak mampu menahan hantaman dahsyat 8 kekuatan Desolate. Pedangnya yang tak terkalahkan hampir terlepas dari genggamannya, dan lengannya pasti mati rasa. Ia mundur beberapa langkah dengan wajah muram, lalu tiba-tiba menghentakkan kaki kirinya dengan keras ke tanah. Seketika, api yang dahsyat menyembur keluar, berubah menjadi kobaran api yang berkobar dari tanah dan melesat ke arahku. Kung Fu Api Bumi, keterampilan unik dari pemandu Katuling. Zhuang Hengxing sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi aku tak mau mengalah dan terus maju. Meski baju tempurku berdesis di lalap api, aku tak peduli. Aku berjalan ke arah Zhuang Hengxing, tatapanku dingin dan penuh kebencian. Kalau kau tak suka padaku, serang saja aku kalau kau mau, tapi jangan sentuh saudara-saudaraku. Itu lebih buruk daripada memukulku. Kau berani membasmiku. Wajah Zhuang Hengxing pucat pasi, dan dia bahkan tidak punya keberanian untuk mengayunkan pedangnya. Membasmimu. Aku melangkah maju, keajaiban naga Tianfeng berputar samar di sekelilingku. Tiba-tiba, aku mengangkat kaki kananku dan berteriak, kau pikir aku tidak berani? Engah. Bunga teratai mekar, dan 2 tendangan keras langsung membuat Zhuang Hengxing terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Lengan kanannya terkulai di udara, patah akibat tendangan itu, sungguh rapuh. Di belakangnya, angin dingin bertiup, itu adalah tebasan Yunyu. Yunyu adalah yang paling pendiam di antara ketiganya, tetapi serangannya juga yang paling ganas dan ganas. Bakat Yunyu adalah kecepatan, dan kecepatannya sekitar 50% lebih cepat daripada orang biasa, yang membuat serangannya semakin sulit untuk dilawan. Klang! Yue Ren nyaris menangkis serangan dengan tusukan ke belakang, dan tubuhku terguncang dan terpeleset jauh di tanah. Mendongak, aku melihat Yunyu, terbungkus energi spiritual yang membara, berkata, Bu Yixuan, kau keterlaluan. Ya, aku perlahan berdiri, mataku jernih, bila bulanku terangkat, dan berkata, apakah kalian tidak bertindak terlalu jauh? Menyerang. Dia melangkah cepat ke depan dan menyerbu Yunyu. Saat bila pedangnya terangkat, 8 kekuatan Desolate melonjak dan seolah-olah puluhan ribu pedang di angkasa mengarah langsung ke Yunyu. Dalam sekejap, wajah Yunyu memucat. Dia tahu bahwa serangan ini tak terbendung. Inilah serangan terkuatku. Baik itu teknik napas naga,
teknik pertempuran, maupun ilmu pedang, kemampuanku lebih dari satu tingkat lebih tinggi daripadanya. Ledakan, pedang awan mengambang milik Yun Yu melayang ke udara, lalu dia terjatuh ke belakang, menyemburkan darah, dan jatuh ke dalam lumpur. Aku mendongak dan mendapati ada lingkaran-lingkaran siswa di sekitarku. Siswa-siswa dari beberapa kelas di dekatku sudah berlarian untuk menyaksikan duel antar siswa dari Rise Academy. Bu Yixuan, apa kau terlalu sombong? Apa kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun yang tersisa di kelas Qiyuan? Di depan, Xuan Yuanjin mengangkat tangannya dan memanggil pedang pembasmi dengan raut wajah muram. Aku menatapnya dengan tenang dan bertanya, Xuan Yuanjin, apakah kamu ingin menjadi musuhku? Dia tertegun, tetapi ragu-ragu. Aku menatap semua orang dan berkata dengan suara berat, 1 jam yang lalu, 3 orang suci yang bangkit menghajar Song Qian, seorang murid dari akademi seniorku. Song Qian adalah saudaraku, dan aku tidak akan pernah tinggal diam melihat saudaraku diganggu. Terus kenapa? Akademi punya aturannya sendiri. Apa menghajar mereka caramu menghadapi masalah? Kata Xuan Yuanjin sambil mengerutkan kening. Aku tersenyum. Benar, itu prinsipku. Peraturan akademi tidak mengizinkan mereka merasakan sakit seperti itu, tapi aku bisa. Aku harus membuat mereka membayar 2 kali lipat atas kerugian yang mereka timbulkan pada saudara-saudaraku. Kalau tidak, mereka akan melakukannya lagi lain kali. Xuan Yuanjin menggertakkan giginya dan berkata, kamu benar-benar keras kepala dan tidak mau bertobat. Kalau kamu mau membela mereka, silakan saja. Kataku dingin. Baiklah, aku akan membantu mereka memberimu pelajaran, dasar orang bodoh. Xuan Yuanjin meraung pelan, menunjukkan tingkat kultivasinya yang sempurna. Ia telah mencapai kesempurnaan alam Tiancong. Kekuatan orang nomor 1 di Akademi Qiyue memang tidak sia-sia. Momentum semacam ini cukup membuat orang-orang berdecak kagum. Namun, saya tidak kagum. Tepat saat Xuan Yuanjin menyerbu ke arahku dengan pedang di tangan, aku pun mengangkat pedang bulan untuk menghadapinya, dan kekuatan dahsyat 8 kekuatan desolate pun meledak. Saat jarak kami tinggal 5 meter, aku memutar pergelangan tanganku dan tiba-tiba mengayunkan pedangku dengan gerakan tipuan. Ketakutan. Sementara Xuan Yuanjin tertegun, aku sudah mengubah taktikku. Pedang bulan itu berubah dari menebas menjadi menusuk, dengan momentum yang siap menembusnya. Pemandangan di sekitarnya menjadi ilusi, seolah-olah satu-satunya yang tersisa di antara langit dan bumi hanyalah pedang ini yang bertekad untuk menang. Klang! Xuan Yuanjin hanya bisa bertahan. Saat pedang pembasmi mengangkat pedang bulan, aku sudah melepaskan pakaian spiritualku. Pedang bulan melepaskan ilusinya di tanganku, tetapi tinju kananku dipenuhi dengan kekuatan spiritual 8 kekuatan desolate dan putaran naga Tianfeng. Pedang itu bersiul dan menghantam dada Xuan Yuanjin dengan kekuatan yang tak terhentikan. Petik 2, Xuan Yuanjin belum pernah melihat pergantian gerakan secepat ini, apalagi metode bertarung yang begitu fleksibel dan beragam. Ia buru-buru membuang pedang pembasmi yang tak kunjung kembali, lalu menyilangkan tangan di depan dada untuk menangkis pukulanku. Ledakan. Gelombang udara putih meledak di udara dan berputar cepat. Dengan satu pukulan, orang nomor 1 di Akademi Rise terdorong mundur hampir 10 meter. Ia menatap lengannya dengan wajah pucat. Baju di pergelangan tangannya benar-benar hancur berkeping-keping olehku melalui baju tempurnya. Mulut Ella ternganga, jelas tak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Setidaknya, Xuan Yuanjin adalah yang terbaik di Rise Academy, kan? Bagaimana mungkin dia bisa dipukul mundur oleh seorang mahasiswa baru hanya dengan satu pukulan? Wajah Wang Yi, Li Sun, dan yang lainnya bahkan lebih buruk. Mereka mengira intervensi Xuan Yuanjin pasti akan membalikkan keadaan, tetapi mereka tidak menyangka hasilnya akan sama. Darahku sedikit tidak teratur, dan meskipun tampaknya aku menang, hanya aku dan Xuan Yuanjin yang tahu kelebihan dan kekurangannya. Aku mendapatkan keuntungan waktu dan tempat dengan mengandalkan metode bertarungku yang fleksibel, tetapi meskipun pukulan ini berhasil memukul mundur Xuan Yuanjin, tinjuku juga mati rasa, dan aku bahkan tidak bisa bergerak selama 10 detik. Kekuatan spiritual Xuan Yuanjin bahkan lebih kuat dariku. Aku menatap Xuan Yuanjin dalam-dalam dan tidak berkata apapun. Dia pun tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, para instruktur dan siswa dari lapangan latihan nomor 7 datang. Melihat orang-orang yang terluka di tanah, instruktur Lan mengerutkan kening dan berkata, Bu Yixuan, ada apa? Aku berbisik, siang hari, 3 orang suci yang bangkit memukuli Song Qian karena mereka ingin mengambil kalung batu cermin awan darinya. Lan langsung mengerti dan berkata kepada 2 asisten pengajar di kelas 1, cepat, panggil unit gawat darurat untuk datang dan segera tangani mereka. Jangan hanya berdiri di sana. Apa kalian bertanggung jawab kalau ada yang meninggal? Oh, baiklah, pemandu kuasi spiritual Lan. Lan melirikku dan berkata, Zhuang Hengxing dan Shen Lang bukan orang yang bisa kau ganggu.
harus segera pergi ke Wakil Presiden. Masalah ini sangat serius dan tidak akan mudah diabaikan. Saya mengangguk dan berkata, saya minta maaf karena telah menyebabkan masalah pada instruktur. Lan mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, saudara-saudara, ketika mereka diganggu, mereka harus membalas dendam. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh muridku, Lan. Jika kalian tidak melakukan ini, aku akan sangat tidak senang. Aku tersenyum penuh arti dan berkata pada Suyan, Tante Yao, dan gadis-gadis lain di sampingku, aku pergi dulu. Hati-hati, Suyan sedikit mengernyit dan berkata, jika keluarga Su kita perlu campur tangan, aku akan membantu. Baiklah, kita perlu membicarakannya nanti. Kakak, aku bikin kekacauan. Oh, Bu Suanyin mengangkat kepalanya dari tumpukan dokumen, seolah menanggapi ucapanku yang biasa, kakak, waktunya makan, dengan tenang, dengan senyum di matanya yang indah katakan padaku, seberapa besar kekacauan ini. Ketiga orang kudus yang bangkit itu hampir semuanya lumpuh karenaku. Petik 2, petik 2. Dia mengerutkan bibir merahnya dan berkata, oh, jadi begitu. Memang agak merepotkan. Jangan bahas keluarga Yun dan keluarga Zuang dulu. Keluarga Sen saja sudah cukup merepotkan. Ayah Sen Lang, Sen Yang, dikenal sebagai penguasa kota Lingshui. Sebagai perwira pertahanan kota Lingshui, ia memimpin puluhan ribu pasukan. Aku khawatir kali ini benar-benar agak merepotkan. Mulai sekarang, kau harus tetap di sisiku dan jangan pernah meninggalkanku. Mengerti? Oh, saya duduk di kursi terdekat dan berkata, jadi apa selanjutnya? Apa selanjutnya? Bu Suanyin tersenyum lebar, hanya menunggu seseorang datang dan membuat masalah. Hal semacam ini, hehe, aku hampir bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Sulu, masuklah. Sulu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk sambil tersenyum dan bertanya, Anda mau pesan apa, Wakil Presiden? Kopi atau teh hitam? Jangan lakukan keduanya, nanti ada yang datang dan membuat masalah. Beritahu garnisun dan kerahkan semua penjaga Akademi Wanling untuk menjaga gerbang. Tidak ada pasukan yang diizinkan memasuki Akademi Wanling. Ya, Sulu berbalik dan mengambil 3 langkah tetapi kemudian berhenti dan bertanya, bagaimana jika pihak lain menggunakan kekerasan? Bu Suanyin tersenyum tipis. Ada 17 pembimbing spiritual di Akademi Wanling, dan lebih dari 20 di antaranya ada dalam daftar naga dan harimau. Apakah mereka semua vegetarian? Akademi Wanling adalah lembaga independen yang terdaftar secara khusus oleh federasi. Jika pihak lain memaksa masuk, maka gunakan kekerasan untuk melawan. Ya, saya menjadi semakin cemas dan bertanya, apakah saya benar-benar memperburuk keadaan? Ya, tapi keluarga Bu tidak takut masalah. Dia tersenyum lembut dan bertanya, tapi kamu harus bilang, kenapa kamu menghajar 3 orang suci yang berani? Mereka memukuli Song Qian. Oh, sepupuku tampak lega dan tersenyum, jadi itu karena si brengsek Song Qian itu. Tidak heran. Kamu bertarung dengan baik. Seharusnya ada yang memberi pelajaran pada orang menyebalkan dari akademi seperti Rising Tree Science. Ngomong-ngomong, aku hampir mengalahkan Suan Yuanjin juga. Bu Suanyin sedikit terkejut. Benarkah? Akan lebih baik jika aku bisa mengalahkannya, tapi untuk orang seperti Suan Yuanjin. Apa yang salah dengan orang seperti dia? Terlalu kuat, saking kuatnya sampai dia agak sombong. Murid berprestasi seperti itu perlu dihajar habis-habisan untuk meredam semangatnya. Sekitar 1 jam kemudian, Sulu kembali lagi, tampak sedikit tidak senang. Ia berkata, Wakil Presiden, Sen yang memang telah mengerahkan pasukannya untuk membuat masalah. Mereka memblokir gerbang utara dan tidak mau pergi. Oh, berapa banyak orang yang kamu bawa? Sekitar 1000 pasukan bela diri utara menjaga kota Rinshui, dipersenjatai dengan amunisi hidup. Mendengus, Bu Suanyin menggebrak meja dan berdiri memalukan sekali. Sen yang sudah bertahun-tahun berada di kota Lingshui, dan dia benar-benar semakin buruk. Bisakah seorang Sen yang biasa mengepung Akademi Wanling sesuka hatinya? Ayo kita lihat. Aku pun berdiri. Xiao Xuan, jangan pergi. Nanti ada masalah kalau kamu pergi. Dia menghentikannya. Aku menggeleng. Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Aku tak akan pernah ragu untuk bertanggung jawab saat giliranku tiba. Aku harus pergi. Lupakan saja, lanjutkan saja. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu selama aku di sini. Kakak beradik itu keluar dari kantor dan langsung menuju gerbang utara. Benar saja, gerbang utara sudah penuh sesak dengan para siswa dan instruktur. Hampir semua pembimbing spiritual akademi telah datang dan berdiri berjajar untuk melindungi para siswa. Hampir semua pembimbing spiritual ini berada dalam daftar naga dan harimau, dan tak satu pun dari mereka mudah dihadapi. Wajah mereka semua tampak aneh, dan sepertinya mereka akan berkelahi jika tidak setuju. Wakil Presiden ada di sini. Sekelompok pembimbing spiritual menatapnya dengan pandangan penuh kekaguman.
Bu Suanyin, mengenakan jubah Valkyrie, berjalan bersamaku menuju gerbang. Aku melirik keluar dan melihat gerbang utara akademi telah diblokade oleh pasukan pertahanan kota yang padat. Tak ada siswa yang bisa keluar, dan beberapa pasukan pertahanan kota telah menyiapkan senapan mesin dan meriam, membidik kerumunan siswa di akademi. Di barisan depan pasukan, seorang pria berpangkat mayor jenderal dan mengenakan jubah rapi khas perwira Northern Territory berdiri di sana, dengan pedang panjang terjuntai di pinggangnya. Ia melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Bu Suanyin." Sen Yang, Bu Suanyin tersenyum tipis. "Apakah pasukanmu digunakan untuk menghadapi Akademi Wanlingku?" Sen Yang mengerutkan kening, menunjuk ke belakang, dan berkata, "Tuan Bu Suanyin, tolong lihat, putra saya, Sen Lang, dipukuli habis-habisan saat kuliah di Universitas Wanling. Kakinya patah. Bahkan dengan ramuan obat terbaik sekalipun, pemulihannya akan memakan waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan. Haruskah saya, Sen Yang, menyelesaikan masalah ini dengan pelaku? Sebagai seorang ayah, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan." "Ya," Bu Suanyin tertawa dan berkata, "sebagai seorang perwira wilayah utara, seorang mayor jenderal yang bertugas mempertahankan kota Lingshui, Anda malah memerintahkan bawahan Anda untuk menodongkan senjata ke murid-murid saya. Apakah ini yang seharusnya Anda lakukan?" Sen Yang terkejut dan memerintahkan, "Singkirkan senjatanya." Sekelompok tentara menyimpan senjata mereka. Suasana tegang di ruangan itu sedikit mereda, dan Sen Yang melanjutkan, "Sekarang, Tuan, bisakah Anda mendiskusikan insiden intimidasi yang mengerikan ini dengan saya?" Bu Suanyin mengangkat kepalanya, menatap menara lonceng 100 meter jauhnya dan moncong senjata hitam di dalamnya, lalu berkata, "Sen Yang, apakah penembak jitu yang kau atur membidikku? Apakah senapan yang kalian gunakan untuk membidik dewa perang?" Sen Yang menggertakkan giginya dan berkata, "Masalah ini terlalu sensitif, jadi, maafkan saya, Nona Valkyrie. Saya terpaksa membuat pengaturan ini. Tapi aku tidak terbiasa ditodong pistol." Bu Suanyin. Suara Sen Yang menjadi jauh lebih berat, dan dia berkata, "Kakakmu memukuli putraku dan membuatnya terluka parah. Apa kau tidak ingin membicarakan ini? Kenapa kau menghindari masalah penting dan membicarakan hal-hal yang tidak ada?" "Saya ulangi, saya tidak suka jika ada yang mengarahkan senjata ke arah saya." "Anda," Bu Suanyin tersenyum tipis dan berhenti bicara, lalu mengangkat tangan kanannya, menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, dan menunjuk langsung ke arah menara panah. Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat melonjak. Tertawa, sebuah kekuatan jari merah menyala menerobos udara, dan pada saat berikutnya, seluruh puncak menara jam hancur total, dan penembak jitu itu pun mati. "Anda," Sen Yang tertegun dan wajahnya menjadi pucat. Namun, Bu Suanyin menyilangkan tangannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berkata, "Konstitusi yang ditetapkan setelah Federasi Roh Naga didirikan menetapkan bahwa Dewa Bela Diri yang diakui oleh Tanah Suci lebih unggul daripada semua pasukan. Sekarang, seorang prajurit mengarahkan senjatanya ke Dewa Bela Diri. Apakah ini karena para prajurit itu bodoh, atau karena Anda, sang komandan, yang bodoh?" Sen Yang mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Bu Suanyin, Anda harus memberikan penjelasan tentang masalah ini. Anda tidak bisa menindas yang lemah hanya karena Anda seorang Dewa Bela Diri dan Anda melindungi saudara Anda." "Penindasan?" Bu Suanyin tersenyum. "Tahukah kau berapa banyak orang yang telah diganggu putramu, Sen Lang, di Akademi Wanling, karena mengandalkanmu sebagai ayah kandungnya? Song Qian, keluarlah sebentar." Song Qian melangkah keluar dari kerumunan. Bu Suanyin berkata, "Bekas luka di wajahnya disebabkan oleh putra Anda, jadi bagaimana Anda menjelaskannya?" "Satu hal pada satu waktu." Sen Yang berkata, "Bagaimana mungkin luka ringan ini dibandingkan dengan patah tulang anakku yang sudah hancur? Lagi pula, adikmu Bu Yixuan menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatanmu. Dia sangat tidak bermoral karena mengandalkanmu sebagai adiknya." "Tidak." Bu Suanyin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Xiaoxuanku tidak akan pernah menindas yang lemah, kecuali ada orang lain yang memprovokasinya terlebih dahulu." "Tante Yao, bisakah kau membuktikannya?" Tante Yao melangkah keluar dari kerumunan dan berkata sambil tersenyum, "Wakil Presiden, saya dapat membuktikan bahwa Sen Lang memprovokasi Bu Yixuan sekitar 10 hari yang lalu. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan banyak siswa lain juga dapat membuktikannya." "Apakah Anda mendengarnya, Tuan Sen Yang?" tanya sepupuku sambil tersenyum. Urat-urat di wajah Sen Yang bergetar saat ia berkata, "Kalian, para siswa Akademi Wanling, yang memegang keputusan akhir. Siapa tahu kalian bersekongkol. Masalah ini tidak akan mudah disepelekan. Kalian harus mengerti betapa seriusnya masalah ini." Bu Suanyin tak dapat menahan tawa dan berkata, "Oh, jadi Tuan Sen yang mengandalkan senjatanya yang kuat dan suara nyaringnya untuk menyampaikan kata-katanya dengan masuk akal.
Aku tidak bermaksud begitu. Apa maksudnya? Wajah sepupuku membeku. Ia menggertakkan gigi dan berkata, kau membawa 1000 prajurit ini ke Akademi Wanlingku untuk membuat masalah. Jika aku tidak sengaja membasmi kalian semua, apa kau pikir Su Shikeng dan Tang Anli akan menghukumku? Wajah Sen yang memucat kau berani. Saya tidak berani. Bu Suanyin tiba-tiba merentangkan kelima jarinya, dan api membubung dari tanah. Matanya yang berbinar-binar memancarkan senyum, lalu tiba-tiba ia mengayunkan telapak tangannya ke arah Sen Yang. Sesaat, api memisahkan Sen Yang, lalu menyebar di belakangnya. Tiba-tiba, sekelompok pasukan bela diri utara meraung dan mundur, membentuk formasi. Meskipun tidak ada yang tewas, hampir semua orang terluka parah. Kau gila. Suara Sen Yang bergetar. Bu Suanyin tersenyum tipis. Para prajurit ini memang prajurit, tetapi mereka mengarahkan senjata mereka ke talenta-talenta masa depan federasi. Apa bedanya prajurit seperti itu dengan mesin perang? Aku tidak membasmi mereka karena aku tidak ingin memperburuk keadaan. Pada saat ini, Sen Buyun, salah satu pembimbing spiritual, menyilangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Wakil Dekan, saya rasa kita harus mulai bertarung. Hanya butuh beberapa menit untuk menghancurkan pasukan bela diri ini. Dan biarkan para pecundang yang berani pamer dengan tumpukan besi tua ini tahu betapa kuatnya mereka. Lan mengangguk setuju. Tepat sekali. Jika setiap perwira seperti Sen Yang, federasi akan kacau balau. Dia menyebabkan kekacauan di Akademi Wanling, salah satu dari 4 akademi seni bela diri terbaik di benua ini, hanya demi seorang orang menyebalkan. Entah siapa yang memberinya nyali. Teman sekelas Tang Kueran, Sen Yang adalah pengikut keluarga Tangmu. Bukankah seharusnya kau ikut campur? Petik 2, petik 2. Di tengah kerumunan, Tang Kueran berjalan keluar mengenakan rok seorang gadis dan berdiri di depan Sen Yang dengan cara yang menawan. Merindukan, wajah Sen Yang menjadi semakin jelek. Tang Kueran sedikit mengernyit dan berkata, keluar dari sini sekarang. Apakah kamu ingin dibawa ke pengadilan militer? Ya, Nona. Sen Yang menundukkan kepalanya, wajahnya tampak sedih. Wilayah Angin Sengit, penguasa tingkat raja terbesar di utara, hampir menguasai seluruh wilayah utara. Tang Kueran adalah putri tunggal Tang Anli, penguasa wilayah Angin Sengit. Ada banyak jenderal dan letnan jenderal di bawah raja keluarga Tang. Seorang mayor jenderal seperti Sen Yang tidak layak berada di atas panggung, jadi sepatah kata dari Tang Kueran bagaikan dekrit kekaisaran. Sen Yang tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambaikannya ke belakang sambil berkata, bawa yang terluka dan mundur. Tunggu sebentar, orang yang berbicara adalah Bu Suanyin, dengan ekspresi dingin apakah aku membiarkanmu pergi? Sen Yang tertegun Tuan Bu Suanyin, apalagi yang Anda inginkan? Kau mengerahkan pasukan besar untuk mengepung Akademi Wanling, yang telah merusak reputasi Akademi Wanling. Karena itu, kau, Sen Yang, harus meminta maaf secara terbuka dan memberikan penjelasan kepada Akademi Wanling. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Cukup terbitkan surat permintaan maaf di Lincheng Daily. Ini, dia mengerutkan kening. Tang Kueran menggertakkan giginya dan berkata, lakukan apa yang aku katakan. Ya, Nona, saya mengerti. Setelah Sen Yang pergi bersama pasukan pertahanan kota, Tang Kueran melangkah maju dan berkata dengan lembut, Wakil Presiden, maafkan saya. Para perwira keluarga Tang kami sangat kasar. Saya pasti akan memberitahu ayah saya tentang masalah ini secara lengkap. Tidak perlu. Bu Suanyin menggelengkan kepala dan tersenyum masalah ini semua berkatmu. Jika bukan karena pemahamanmu yang mendalam tentang keadilan, aku khawatir masalah ini tidak akan pernah terselesaikan semudah ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas nama Xiaoxuan. Tang Kueran melirikku dan berkata, Bu Yixuan dan aku berteman. Wajar saja. Bagaimana rencana wakil dekan selanjutnya? Sederhana. Beri Bu Yixuan peringatan lisan karena berkelahi secara pribadi. Selain itu, beri Zhuang Hengxing, Shen Lang, Yun Yu, dan Xuan Yuanjin peringatan masing-masing. 3 orang pertama yang menindas siswa yang lebih lemah akan didenda 3 juta koin roh naga, yang harus dibayarkan ke kantor keuangan dalam waktu 3 hari. Jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Tang Kueran membuka mulutnya dan bertanya, apakah ketiga orang yang dipukuli itu masih akan didenda? Ya, Bu Suanyin tersenyum dan berkata, moto Akademi Wanling adalah keberanian dan keberanian, kegigihan dan kemajuan. Berkelahi antar orang yang setara kekuatannya tetaplah berkelahi, tetapi menindas yang lemah tetaplah menindas, jadi hukumannya harus diperberat. Hehe, Wakil Presiden bijak sekali. Oke, ayo kita semua pergi. Sekarang sudah beres. Kembali ke kelas. Baik, Wakil Presiden, Xiaoxuan, ikutlah denganku. Kantor Wakil Presiden, Sen Yang tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Sepupuku menyesap teh di tangannya dan sedikit mengernyit sambil berkata,
kecenderungan para perwira di wilayah angin ganas ini untuk menjadi panglima perang semakin serius. Si brengsek Tang Anli itu sama sekali tidak kompeten dalam memerintah bawahannya dan telah membiarkan para perwira ini bertindak terlalu jauh. Aku bahkan curiga Sen yang akan meminta pasukan langsung Tang Anli untuk campur tangan langsung dalam perselisihan ini. Kakak, kamu lagi ngomongin legiun pelanggar sumpah ya? Tanyaku. Bu Suanyin mengangguk dan berkata, mungkin juga tidak. Lagi pula, kita bersaudara masih warga wilayah angin ganas. Jika keluarga Tang mengincar kita, bahkan aku, sang dewa bela diri, pun tak akan mudah. Namun, gadis kecil Tang Kueran itu sepertinya tertarik padamu. Dengan kehadirannya, Sen yang mungkin akan lebih terkendali. Aku merasa sedikit malu Kak, tidak ada apa-apa antara aku dan Tang Kueran, jangan terlalu dipikirkan. Dia tak kuasa menahan tawa tidak apa-apa, kita masih muda, aku bisa mengerti. Tang Kueran sangat cantik dan bertubuh bagus, tak heran kamu menyukainya. Aku terdiam dan berkata, Tang Kueran dan aku baru bertemu dan akrab karena latihan kami di pegunungan Lingyun terakhir kali. Ini tidak seperti yang kau bayangkan. Lagi pula, dari segi penampilan dan bentuk tubuh, dia mungkin sedikit lebih buruk darimu, Kak. Bu Suanyin menundukkan kepalanya, menahan tawa, bahunya sedikit gemetar. Kakak, ada apa denganmu? Ia mengangkat kepalanya, senyum di wajahnya perlahan memudar setelah ia diam-diam merasa senang. Ia menegakkan dadanya dan berkata, kau masih punya hati nurani. Oke, kembali ke kelas. Ingat untuk berhati-hati dalam segala hal. Jangan berinisiatif memprovokasi 3 orang suci yang bangkit lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan memprovokasi mereka, tapi bagaimana kalau mereka memprovokasiku lagi? Pukul saja mereka. Apa aku perlu mengajarimu ini? Memukul seseorang selalu lebih baik daripada dipukuli sendiri. Kalau kau membuat masalah, aku akan membereskannya untukmu. Jangan khawatir. Petik 2, Sore harinya, ketika aku kembali ke tempat latihan kelas 2 Akademi Kijue, tatapan teman-teman sekelasku semakin rumit, dipenuhi rasa kagum, iri, dan cemburu. Sekarang hampir semua orang di Akademi Wanling tahu bahwa aku adalah adik dari Wakil Presiden Bu Suanyin. Ini hal yang baik sekaligus buruk. Hal baiknya adalah hanya sedikit orang yang berani menggangguku lagi, tetapi hal buruknya adalah keinginanku untuk mendapatkan rasa hormat dengan kekuatanku sendiri telah pupus. Berbarislah dan terus berlatih Gale Stab. Instruktur Lan mengangkat tangannya pelan, mengubahnya menjadi pedang. Tiba-tiba, cahaya pedang sepanjang beberapa meter jatuh ke tumpukan manusia besi, menghancurkannya secara langsung. Para siswa tercengang melihat Winton bisa begitu merusak jika dilempar dengan tangan kosong. Winton milik Ren ini memang luar biasa kuat. Lan berkata, penggunaan Gaelton jauh lebih rumit daripada yang mungkin Anda bayangkan. Sejujurnya, ketika musuh mengangkat perisai mereka dan melancarkan serangan perisai ke arah Anda, Gaelton adalah seni bela diri terbaik untuk mematahkan kekuatan spiritual musuh. Gaelton tingkat 10 dapat memancarkan energi spiritual destruktif dalam radius 10 meter, cukup untuk menggagalkan serangan lawan. Lebih lanjut, ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib, beberapa di antaranya berukuran raksasa, panjangnya bisa mencapai puluhan meter. Setelah bertemu, mereka sangat sulit dibasmi karena kulit mereka tebal dan daging mereka keras, dengan jantung mereka berjarak 5 atau 6 meter dari permukaan. Tanpa Gaelton, bagaimana Anda bisa mengenai titik vital mereka dan membasmi mereka? Oleh karena itu, Gaelton adalah mata kuliah wajib dan harus dipelajari. Ya, mentor, kami mengerti. Para siswa menjadi lebih termotivasi, sementara Ran berlari ke tenda terdekat untuk minum minuman berkarbonasi dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Di bawah sinar matahari, Su Yan dan Liu Tong'er berdiri berdampingan, melancarkan simulasi serangan Gale Stab berulang kali, berlatih dengan sangat tekun. Sedangkan Tang Kueran dan Tan Tai Yao, mereka bukan praktisi spiritual tipe pedang dan tidak bisa mempelajari Gale Stab, jadi mereka berlatih seni bela diri keluarga dan teknik napas naga di sela-sela latihan. Mengambil pedang besi, aku berdiri di samping Su Yan, memusatkan pikiran, mengalirkan napas naga ke dalam pedang besi, dan mulai berlatih tusukan angin berulang kali, menciptakan gelombang udara, yang membuat Su Yan dan Liu Tong'er tampak tidak puas. Gelombang udara itu selalu menerbangkan rok mereka. Setelah berlatih berulang-ulang sepanjang sore, latihan menjadikan sempurna, dan Gaelton saya telah ditingkatkan lagi ke level ketiga. Sikat, kekuatan spiritual di lengannya seakan terkuras dalam sekejap, sementara cahaya pada pedang besinya meningkat pesat. Energi pedang sepanjang 3 meter melesat keluar, dan gelombang udara putih berputar di sekitarnya. Kekuatan Gaelton tingkat ketiga jauh lebih dahsyat, dan mungkin karena aku menggunakan sedikit teknik bertarungnya, Gaelton-ku terasa semakin dahsyat. Lan berjalan mendekat, melirik ke arahku, dan berkata sambil tersenyum bagus, keluar kelas dan dibubarkan. Sekolah sudah usai, waktunya makan malam.
Semua orang berlari ke kafetaria dengan gembira. Malam harinya, di halaman kantor penajaman pedang, Song Qian, Zhao Hao, dan saya berlatih bersama. Kami bertiga yang berdiri berjajar berlatih teknik napas naga bersama-sama tampak sangat spektakuler. Satu-satunya perbedaan adalah teknik napas naga saya berada di tingkat ke-7, milik Zhao Hao di tingkat ke-6, dan milik Song Qian baru di tingkat ke-2. Auranya benar-benar berbeda. Sebelum seorang pun menyadarinya, ginseng darah telah dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hanya dalam 3 hari, 400-500 ginseng darah yang diperoleh dari Yang Qian telah habis dimakan, hanya menyisakan ginseng darah berusia 900 tahun yang berharga. Namun, seiring cepatnya konsumsi, keterampilannya juga meningkat pesat. Di tengah angin malam yang dingin, setelah berlatih beberapa siklus, tiba-tiba aku merasakan gelombang energi di dadaku yang tak kuasa kutahan untuk dilepaskan. Melalui lubang spiritualku, aku dapat melihat bahwa Tianfeng Longxuan dalam konsepsi artistikku sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Sinar cahaya keemasan melesat ke langit, diikuti oleh aura teknik napas naga yang pekat dan kuno. Bahkan dengan mata terbuka, aku dapat melihat bahwa kekuatan spiritual di sekitarku berubah menjadi energi keemasan yang mengalir. Batu-batu di puncak Tianfeng tiba-tiba berubah menjadi emas satu persatu, hingga seluruh puncak berubah menjadi gunung emas. Seekor naga suci berputar di sekelilingnya, meraung, dan membasahi seluruh tubuhnya dengan kekuatan naga. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Tempering batu menjadi emas. Alam tertinggi dari level ke-7 teknik napas naga. Energi dahsyat berputar di dalam tubuh, dan rasanya setiap sel di dalam tubuh melepaskan energi. Perasaan nyaman ini membuat orang merasa sangat heroik. Song Qian dan Zhao Hao di samping tercengang. Ya dewa, kau berhasil menembus putaran naga puncak surgawi secepat itu. Zhao Hao terkejut. Kemajuanmu terlalu cepat. Hanya sedikit murid di 3 halaman dalam yang bahkan mencapai tingkat ke-8 napas naga. Song Qian berkata selamat, Saudara Xuan. Saya mengangguk dan tersenyum, meraih potongan terakhir ginseng darah berusia 500 tahun dan memasukkannya ke dalam mulut saya, dan darah dan energi yang dikonsumsi secara berlebihan segera diisi ulang dan terisi. Semakin tinggi level gong napas naga, semakin saya merasakan pentingnya bahan obat. Ramuan biasa, seperti koral darah, tidak lagi membantu. Ketika kekuatan spiritual dalam tubuh saya menjadi semakin kuat, konsumsi darah dan energi menjadi lebih besar. Saya dapat terus berlatih setelah menggunakan ginseng darah berusia 500 tahun sebagai tonik, tetapi jika saya menggunakan koral darah, saya harus menunggu proses penyerapan dan penempaan energi fisik. Saya harus beristirahat setidaknya beberapa jam sebelum saya dapat berlatih lagi. Selain itu, ginseng darah berkualitas tinggi dapat meningkatkan efek latihan, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan koral darah. Hal ini tidak mengherankan. Jika kita melihat ke seluruh dunia, berapa banyak orang jenius dari keluarga ternama yang tidak diberi obat-obatan dan produk berharga yang terkenal. Jadi, semua koral darah yang dibagikan oleh Rise Academy diberikan kepada Zhao Hao dan Song Qian untuk dimakan, dan saya sendiri hampir tidak menyentuh satu pun dari mereka. Teruslah berlatih teknik napas naga. Setelah memasang pasak naga dan mempraktikkan metode mental tingkat ke-8 dalam diam, kekuatan spiritual di dalam tubuhnya mulai tenang. Dalam sekejap mata, tubuhnya terasa dingin. Dengan sekilas kekuatan spiritualnya, ia mendapati seolah-olah kekuatan spiritualnya telah berubah menjadi gletser. Salju turun di mana-mana dan udaranya sangat dingin. Ia tidak dapat melihat setitik pun cahaya spiritual dan bahkan tidak dapat merasakan keberadaan kekuatan spiritual. Tempat macam apa ini? Saya terdiam sejenak, lalu membuka catatan teknik pernapasan naga Busuanyin. Di antara huruf-huruf kecil yang padat, saya melihat sebuah baris pada tingkat ke-8 teknik pernapasan naga, praktisi akan dibenamkan di Laut Utara. Tubuh mereka akan sangat dingin, memasuki gletser laut dalam di ujung utara dunia. Energi api yang cukup dibutuhkan untuk mendukung latihan ini, jika tidak, tubuh akan membeku, atau bahkan mati. Ingat. Tiba-tiba aku membuka mata dan mendapati es di lengan dan daguku tanpa sadar. Sungguh menakutkan, bahkan halaman terasa sangat dingin. Zhao Hao dan Song Qian menatapku dengan ngeri. Apa yang kau lakukan? Bukankah teknik napas naga tingkat ke-8 seperti ini? Tanyaku. Sepertinya kita belum pernah melihat lantai 8. Baiklah, saya terdiam dan berkata, kultivasi tingkat ke-8 membutuhkan tempat dengan api yang kuat. Tahukah kamu di mana tempat yang bagus seperti itu? Apakah saya harus membuat api untuk menghangatkan diri sebelum berkultivasi? Zhao Hao merenung sejenak, aku pernah mendengar tentang tingkat kultivasi ini. Menyalakan api untuk menghangatkan diri menggunakan api manusia. Tingkat ke-8 tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan hanyalah api surgawi, energi api dari alam. Jenis apa? Kawah? Atau entahlah, tanya saja pada adikmu.
Kau berhasil menembus level ke-7 teknik pernapasan naga begitu cepat. Bu Suanyin tampak sedikit terkejut. Ia duduk di kursi, mengangkat kedua lengannya, dan meletakkannya di belakang kepala, meregangkan badan dengan malas. Ia tampak menawan dan berkata sambil tersenyum, teknik pernapasan naga tingkat ke-8 disebut Divine Dragon Fighting Kun. Kun adalah sejenis ikan. Ada sebuah puisi Tiongkok kuno yang mengatakan, ada seekor ikan di Laut Utara, namanya Kun. Kun begitu besar, tak seorang pun tahu berapa ribu mil jauhnya. Teknik pernapasan naga tingkat ke-8 mengolah hal ini. Naga lebih unggul dari segala sesuatu, dan Kun juga merupakan salah satu makhluk. Tingkat ini mengolah kondisi pikiran yang kuat, sehingga ketika berlatih, seseorang memasuki kondisi pikiran Laut Utara yang sangat dingin. Praktisi harus terlebih dahulu melindungi lubang spiritual agar tidak mati beku sebelum melanjutkan latihan. Bagaimana suster berlatih saat itu? Sedangkan aku, ia tersenyum tipis. Dulu, aku berlatih di wilayah pengaruh Istana Ling di selatan. Ada banyak gunung berapi di sana, dan aku berlatih di kawah salah satunya. Sedangkan kota Lingshui, terletak di perbatasan utara, jadi hampir mustahil bagimu untuk menemukan gunung berapi yang aktif. Aku juga khawatir kau akan mengalami letusan gunung berapi yang tiba-tiba, yang selalu buruk. Biar aku ajari kau caranya. Baiklah, saudari, menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Aku sedikit bersemangat. Ia menyipitkan mata indahnya dan tersenyum, lalu berkata, 10 mil di selatan kota Lingshui, ada gunung berapi yang sudah punah bernama Gunung Huokuan. Magma di bawah gunung berapi yang sudah punah itu belum mendingin, membentuk mata air panas yang hangat sepanjang tahun. Puluhan tahun yang lalu, wilayah Liefeng membangun istana di mata air panas tersebut, dan sekarang menjadi kediaman Su Shikeng, Menteri Utama Federasi. Hanya anggota keluarga Su yang boleh memasuki kediaman ini, jadi, beritahu Su Yan dan minta dia untuk membawamu ke kediaman keluarga Su untuk berendam di mata air panas. Mata air panas di sana memang panas alami. Ngomong-ngomong, ajak aku sudah lama ingin berendam di mata air panas di sana. Aku terdiam sejenak kak, pantaskah pergi ke tempat pemandian air panas atas nama kultivasi? Apa yang kurang pantas? Ia merentangkan tangannya dan tersenyum, aku telah mengembangkan begitu banyak bakat luar biasa untuk federasi. Jadi wajar saja aku perlu memberi hadiah pada diriku sendiri. Bicaralah dengan Su Yan besok pagi, lalu kita bisa pergi ke pemandian air panas bersama malam ini. Bawalah ginseng darah dan ikan mas nagamu. Jika waktu dan tempatnya tepat, mungkin kau bisa menembus tingkat ke-8 napas naga dalam 3-5 hari. Berapa lama waktu yang saya butuhkan saat itu? 2 hari. Petik 2, petik 2. Lupakan saja. Membandingkan diriku dengan orang jenius seperti dia akan melukai harga diriku. Keesokan harinya, setelah kelas pagi. Rumah keluarga Su. Su Yan tertegun. Ya, aku mengangguk. Akhir-akhir ini aku sedang berlatih teknik pernapasan naga tingkat 8, dan aku butuh tempat dengan energi api alami yang melimpah, jadi aku hanya bisa pergi ke pemandian air panas dan mengajak adikku. Jadi kamu ingin pergi ke pemandian air panas di Manshan? Ya, apakah tidak apa-apa? Su Yan bersenandung, dan tiba-tiba wajahnya memerah saat dia bertanya, maukah kamu bergabung denganku di sumber air panas? Melihat ekspresi malunya yang menyegarkan, aku tak kuasa menahan detak jantungku yang semakin cepat, dan wajahku memerah. Yah, kalau bisa, tentu saja kita bisa melakukannya bersama, tapi saat aku berlatih Shenlong Dou Kun, tubuhku akan kedinginan, dan aku takut kau akan kedinginan. Oh, jadi, dia mengerutkan bibir merahnya dan berkata dengan gembira tidak masalah, itu untuk membantumu berlatih. Kapan? Malam ini, tolong. Baiklah, aku akan membiarkan Paman Long mengaturnya. Baiklah, terima kasih, Xiaoyan. Dia berkacak pinggang dan menatapku dengan angkuh apakah kita perlu bersikap sopan mengingat hubungan kita. Enggak perlu. Melihat ekspresinya, aku jadi ingin merangkul bahunya dan berkata, sepupu, kamu ngomong apa sih? Hahaha. Alhasil, malam itu, bukan hanya Su Yan yang pergi bersama. 3 wanita cantik lainnya, Tang Kueran, Tan Taiyao, dan Liu Tonger, juga ingin pergi bersama. Bahkan, saya bisa menebak mereka berada di asrama dan kelas yang sama, jadi akan aneh jika mereka tidak pergi bersama. Di gerbang sekolah, 2 mobil putih sudah siap, dengan lambang aliansi 100 orang suci tercetak di pintunya. Mobil-mobil itu milik keluarga Su. Ada juga mobil lain yang merupakan mobil khusus dekan, yang dimiliki oleh sepupuku. Ayo, ikuti aku. Su Yan tersenyum gembira. Bagus. Saya masuk ke dalam mobil dan melihat asisten Su Lu duduk di kursi penumpang, jadi saya bertanya, kakak Lu, kamu ikut juga. Su Lu berbalik dan berkata sambil tersenyum kenapa, kamu tidak diterima. Aku bahkan membawa jubah mandi. Sekarang,
6 wanita dan 2 drama. Lupakan mereka. Tujuanku hanya satu, yaitu menembus level ke-8 teknik napas naga secepat mungkin. Semakin kuat teknik napas naga, semakin kuat pula aku nantinya. Level ke-7 saja tidak lagi cukup untuk memenuhi tantanganku. 3 mobil keluar dari kota dan tiba di Gunung Huokuan 1 jam kemudian. Di kejauhan, terdapat sebuah penginapan yang menjulang tinggi di lereng gunung. Di batu besar di sebelahnya terukir 4 karakter besar rumah keluarga Su. Penginapan ini dijaga oleh 500 pasukan dari aliansi 100 orang suci. Pantas saja sepupuku, yang berstatus seperti itu, ingin datang tetapi tidak bisa. Ketika memasuki rumah besar itu, seorang lelaki gemuk yang tampak seperti seorang pelayan datang menyambutnya dan berkata dengan hormat, "Nona, Anda di sini." Suyan tersenyum dan berkata, "Lubo, ayo kita mandi dulu. Tolong siapkan makanannya agar kita bisa makan setelah selesai berendam di pemandian air panas. Siapkan juga kamar tamu. Kalau terlalu malam, kita tidak akan kembali." "Ya, Nona." Nalubo membungkuk hormat kepada Bu Suanyin lagi salam, "Nona Valkyrie, Anda juga di sini." Di mana ruang ganti?" "Tunggu sebentar, saya akan meminta pelayan untuk mengantar Anda ke sana." Kedua pelayan itu pergi bersama sekelompok gadis, lalu seorang pelayan pria menghampiri saya dan berkata dengan hormat, "Tuan Bu, silakan ke sini. Ruang ganti pria ada di sini." "Terima kasih. Terima kasih kembali." Ruang ganti itu sangat luas. Aku melepas pakaianku sendirian, hanya mengenakan celana pendek kebesaran yang sudah disiapkan untuk latihan, lalu keluar dengan riang. Pemandian air panas ini terletak di halaman belakang. Terdapat sekitar 7 atau 8 kolam dengan hutan bambu dan tanaman hijau lainnya yang ditanam di tengahnya. Uap mengepul dan Anda dapat merasakan panasnya dari kejauhan. Klik, pintu ruang ganti di sebelahku terbuka, dan mataku tiba-tiba berbinar. Beberapa wanita cantik keluar terbalut handuk mandi, dan handuk-handuk itu berbentuk tabung. Tiba-tiba, puncak-puncak dan punggung-punggung tubuh yang terbalut handuk mandi terpampang di depan mataku, dan kaki-kaki panjang seputih salju itu membuatku mendesah, ini benar-benar surga, dan mati di sini memang pantas. Saat mataku hampir copot, Su Yan sudah berjalan di depanku, satu tangan di pinggangnya, wajah cantiknya dekat dengan wajahku, dan dia tertawa pelan, "Tuan Bu, matamu hampir copot." Aku tak dapat menahan rasa tercengang, wajahku memerah, dan aku berkata, "Xiao Yan, tubuhmu sungguh luar biasa." Pujian yang tulus sekali. Ia tersenyum pasrah dan berkata, "Tapi aku baru saja melihat sosok wakil presiden, dan aku merasa sangat rendah diri." Saya menghiburnya, "Tunggu beberapa tahun lagi, mungkin kamu juga akan mengalaminya." "Percaya nggak?" Dia menatap kapce-nya. Aku mengerucutkan bibir. "Tidak apa-apa. Ini hanya bisa pasrah pada takdir." "Oh, ya, suruh orang-orangmu menyiapkan kompor di samping kolamku. Aku ingin memasak ikan koi sambil berlatih. Lagi pula, aku tidak bisa berbagi kolam denganmu. Kalau tidak, aku akan mengubah sumber air panasmu menjadi sumber air es." Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan tenang, "Begitu. Kalau begitu kamu bisa mandi di kolam 1. Kami yang lain bisa mandi di kolam 2 dan mengobrol sambil di sana." "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi." "Bagus." Kedua kolam itu tidak jauh, sekitar 5 meter, tetapi kabutnya begitu tebal sehingga meskipun tidak ada hutan bambu di tengahnya, kita tidak bisa melihat apapun. Saya masuk ke kolam dengan mengenakan celana pendek. Terdengar suara gemericik air tak jauh dari sana. Beberapa wanita cantik melepas handuk mandi mereka sebelum masuk. Bayangkan saja, dan Anda bisa merasakan tubuh-tubuh indah yang terbaring di sana. Otang pembawa sial, ini membasmiku. Yang perlu kukendalikan sekarang bukan hanya rasa dingin dari teknik napas naga tingkat ke-8, tetapi juga panas di hatiku. Ini adalah kursus wajib bagi para praktisi spiritual. Kita harus menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu untuk mencapai tingkat kesatuan tertinggi antara jiwa dan manusia. Setelah berjalan ke kedalaman kolam yang sesuai dan memasang pasak naga, tiba-tiba hanya kepala yang muncul di atas air, dan seluruh tubuh terendam. Untuk sesaat, rasanya semua pori-pori tubuh terbuka untuk menerima suhu yang dibawa oleh mata air panas. Sensasi ini sungguh luar biasa. Berlatih dan berkembang. Setelah bermeditasi, saya segera memasuki konsepsi artistik naga suci yang sedang bertarung dengan Kun. Lingkungan sekitar kembali berubah menjadi laut utara yang luas, dan kesepian menyelimuti seluruh penjuru. Yang harus saya lakukan adalah menggunakan kekuatan spiritual saya untuk menciptakan naga suci di dunia ini yang akan melahap segalanya. Aku berdiri terpaku, mengedarkan teknik napas naga dengan kekuatan spiritualku berulang kali. Kali ini, aku tidak merasakan sensasi dingin yang sama sekali tak tertahankan seperti terakhir kali. Baru setelah berlatih teknik ini sekitar 7 atau 8 kali, aku merasakan sekeliling menjadi gelap dan tertutup es serta salju.
Dinginnya dunia laut utara memang tak tertahankan, tetapi rasanya aku telah mencapai sedikit terobosan. Secercah cahaya keemasan muncul di atas gletser berkabut di sekitarku, dan perlahan-lahan berkumpul membentuk pola naga suci, membentang di bumi, menunggu waktu kebangkitan. Guru Bu, bangun. Suara Tante Yao datang dari tidak jauh. Aku membuka mata dan tak kuasa menahan napas. Aku dikelilingi udara dingin. Entah sejak kapan aku membekukan semua mata air panas di kolam. Tubuhku menggigil dan aku membeku di dalam. Tante Yao, terbungkus handuk mandi, berdiri di tepi kolam renang, setengah jongkok dan bertanya padaku, apakah kamu mau ginseng darah? Cepat, lemparkan ke sini. Swiss. Ginseng darah berusia 900 tahun terbang mendekat. Aku menggigitnya cepat, dan rasa dingin di tubuhku langsung luluh oleh panas yang membara. Perlahan aku mengembuskan energi spiritual, menghancurkan es di sekitarku. Perlahan aku keluar dari es. Di tengah kabut, Su Yan bertanya, kau mau pindah ke kolam lain? Ya, saya bersedia. Lalu pergi ke kolam 3. Baiklah, terima kasih, Xiaoyan. Maaf sudah merepotkan keluargamu. Tidak perlu repot. Energi api mata air panas ini berasal dari bawah tanah dan akan segera mencairkannya. Yang terpenting adalah budidayamu. Ia memasuki kolam lain dan berlatih lagi. Setelah 7 atau 8 kali, naga di benaknya hampir membeku. Pada saat itu, suara Wuo yang tumpul tiba-tiba terdengar dari langit. Mendongak, ia melihat kun raksasa terbang di langit, terbang di atas seperti kekuatan yang luar biasa. Akhirnya, muncullah sang penguasa laut utara Kunpeng. Ikan itu melompat ke langit, melayang ribuan mil. Salju turun di bumi, membuat dunia pucat. Dingin yang tak berujung dan sedingin es datang dengan dahsyat, dengan cepat meremas dan mengeluarkan naga suci yang kukondensasi. Hanya dengan teriakan memilukan Wuo, naga suci itu menembus es dan memasuki laut, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Hanya beberapa sisik emas yang samar-samar terlihat memantulkan cahaya di air laut. Selain itu, kesungguhan dan kekuatan suci naga suci itu masih melayang di antara langit dan bumi, dan belum terhapus oleh dinginnya Kunpeng. Panggilan. Aku mengembuskan napas yang berbau busuk, dan ketika aku membuka mata, air di kolam di sekitarku kembali membeku. Aku tak kuasa menahan napas dan menerobos es. Aku mengambil daging ikan mas naga dari panci di sampingku dan memakannya bersama es di kolam. Setelah makan, aku masih belum puas, jadi aku menggigit ginseng darah dalam-dalam untuk mengisi kembali panas dan energi spiritual dalam tubuhku. Masuk ke kolam ketiga. 10 menit kemudian, membeku lagi. Lalu tibalah kolam keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dalam sekejap mata, aku membekukan 7 dari 8 kolam. Di balik kabut yang jauh, aku mendengar suara sepupuku Bu Suanyin Xiaoxuan, kekuatan fisikmu hampir mencapai batasnya. Kita berhenti di sini saja untuk hari ini. Waktunya makan. Ayo istirahat hari ini. Baiklah. Di tengah kabut, wanita-wanita cantik keluar satu demi satu. Melihatku duduk di sana dengan celana pendek basah kuyup, Su Yan tersipu dan berkata, cepat ganti baju, nanti kamu masuk angin. Ya, oke, saya diantar ke ruang ganti oleh pelayan dan berganti pakaian dengan seragam sekolah yang saya kenakan saat tiba. Lalu dia berkata, tamu yang terhormat, silakan ke sini. Makan malam sudah siap. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Di ruang tamu, sebuah meja besar telah terisi dengan hidangan lezat. Aliansi 100 orang suci keluarga Su adalah satu-satunya penguasa setingkat kaisar di benua roh naga. Sumber daya militer dan keuangannya yang kuat telah membangun anisasi federal keluarga Su yang besar saat ini, sedemikian rupa sehingga bahkan keluarga Tang di wilayah angin ganas utara pun tak mampu menandinginya. Hidangan ini merupakan hiburan keluarga Su untuk Valkyrie Bu Suanyin dan putri sulung mereka, jadi bisa dibayangkan betapa mewahnya hidangan itu. Setelah duduk, saya hampir tidak dapat menahan diri saat mencium harumnya yang menyeruak ke hidung saya. Saat itu, Su Yan dan Tante Yao membuka pintu dan masuk, sudah mengenakan gaun bersih. Berbeda dengan seragam sekolah, kali ini mereka mengenakan pakaian mereka sendiri, tampak anggun dan elegan. Su Yan tersenyum padaku dan berkata, jangan terlalu tertutup. Kamu terlihat begitu pendiam, sama sekali tidak terlihat seperti seorang pencinta kuliner. Saya sedikit malu. Tak lama kemudian, sepupu saya dan Su Lu tiba. Keduanya mengenakan gaun panjang, tampak seperti dua bunga teratai salju yang mekar di kolam teratai. Mereka sungguh luar biasa cantik. Sepupu saya, khususnya, sudah sangat cantik. Kini, bagaikan bunga teratai yang muncul dari air, ia tampak semakin anggun dan menawan. Setelah duduk di sebelah saya, ia bertanya, bagaimana perkembangan kultivasimu? Aku memikirkannya dan berkata, kondisi pikiran Kunpeng telah muncul, melayang ribuan mil, dan naga itu menerobos es dan memasuki laut, dan tidak ada berita tentangnya lagi. Oh,
Dia membuka mulutnya dan tersenyum, kamu maju cukup cepat. Jangan khawatir, seiring kamu berlatih, setiap kali kamu naik level, kekuatan naga di bawah laut akan meningkat 1 poin. Ketika kekuatannya cukup, kamu secara alami akan terbang ke langit dan bersaing dengan Kunpeng di langit. Saat itu, kamu akan menembus level ke-8. Jika kamu mencoba lagi besok, kamu pasti akan menembusnya. Ya, aku tahu. Baiklah, ayo makan. Makan malamnya sudah resmi dimulai, kata Su Yan sebagai tuan rumah. Semua orang mungkin lapar, jadi mereka mulai makan dengan lahap. Setelah makan malam, bulan bersinar terang di langit, dan semua orang mengaguminya di halaman untuk beberapa saat. Sebelum pukul 10 malam, pengurus rumah bergegas masuk dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Su Yan. Su Yan tertegun dan bertanya dengan heran, bukankah ayah masih di wilayah angin ganas? Ya, kepala pelayan itu mengangguk. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Su Yan kembali tak lama setelah kepergiannya dan melanjutkan obrolan dengan semua orang. Pengurus rumah tangga kemudian menghampiri saya dan berbisik di telinga saya, Tuan Bu Yixuan, tuanku ingin bertemu Anda sendirian. Kepala suku ingin bertemu denganku. Saya tercengang. Ya, sepupuku sedikit mengernyit dan berkata, Lubo, kenapa ketua Susikeng ingin bertemu Xiaoxuanku sendirian? Apakah ada rahasia yang tidak boleh dia ceritakan kepada siapapun? Lubo sedikit malu. Kau terlalu khawatir, Valkyrie. Tuan muda Bu Yixuan adalah teman sekelas Nona dan salah satu sahabatnya di Wanling College. Jadi, kau tahu karakter tuanku. Dia sangat memperhatikan siapapun yang dekat dengan Nona. Jadi, tenang saja, Valkyrie. Tuanku tidak akan pernah menyakiti atau mempermalukan tuan muda Bu Yixuan. Bu Suanyin mendengus dan berkata, Xiaoxuan, pergilah dulu. Aku akan datang tanpa diundang dalam 5 menit. Apapun yang terjadi, aku akan mengurusnya untukmu. Lubo tertegun Tuan Valkyrie, tuanku belum mengundangmu. Katanya datang tanpa diundang. Kalau diundang, ia tidak dianggap tak diundang. Silakan saja. Baiklah, baiklah kalau begitu. Aku berdiri dan mengikuti Lubo keluar dari halaman, menuju ruang tamu, lalu berjalan menyusuri koridor selama hampir 3 menit sebelum memasuki taman sepi lainnya. Rumah besar ini sungguh terlalu besar. Cahaya bulan redup, dan lampu-lampu berkelap-kelip di hutan rumah besar itu. Aku mengerahkan seluruh penglihatanku untuk melihat dan samar-samar menyadari bahwa ada banyak orang kuat yang bersembunyi di hutan. Mereka semua adalah master, dan kekuatan mereka setidaknya setingkat pengendalian manusia. Master di 4 alam pengendalian sangat langka di seluruh benua. Keluarga Su bahkan menggunakan master di alam pengendalian manusia sebagai penjaga. Aku khawatir tidak banyak keluarga di dunia ini yang begitu agung. Lewat sini, Tuan Bu. Lubo terlihat seperti orang jujur, tapi nyatanya, aku bisa melihat dia setidaknya berada di alam pengendali bumi. Kalau dia tidak punya kemampuan ini, mungkin dia tidak akan bisa menjadi manajer umum kantor pemerintahan. Jauh di depan, terdapat ruang teh yang sangat besar. Di ruang teh yang kosong itu, hanya ada 1 set peralatan teh. Seorang pria berjubah dewa bela diri duduk di sana, membuat teh dengan santai. Ia tampak tenang, tetapi dengan sedikit keagungan di raut wajahnya. Dengan beberapa guru yang menjaganya tak jauh dari sana, ia tampak semakin tenang, kalem, dan percaya diri. Su Sikeng, salah satu dewa bela diri benua roh naga, patriark aliansi 100 orang suci, dan presiden federasi. Sosok legendaris, penguasa seluruh roh naga, kini duduk di hadapanku hidup-hidup. Sebelumnya, aku tak pernah menyangka akan melihat pria seperti itu berdiri di puncak seumur hidupku. Su Sikeng menatapku dan berkata sambil tersenyum, Bu Yixuan, iya. Silakan duduk dan cicipi teh nikmat yang kubawa dari wilayah aliansi 100 orang suci di timur. Terima kasih, Kepala. Aku membungkuk lalu duduk di hadapannya, sementara Lubo berdiri di samping. Paman Long, salah satu pengawal naga darah yang tak jauh dari situ, juga menghampiri. Dengan wajah tegas, ia berdiri di samping Su Sikeng tanpa sepatah kata pun, menjalankan tugasnya dengan setia. Kudengar kau meminjam kolam air panas Xingfu untuk berlatih teknik pernapasan naga tingkat 8, kun pertarungan naga ilahi. Ya, kataku sedikit malu, saat naga itu melawan Kun, ia akan menghasilkan energi es yang sangat dingin, jadi aku butuh energi api alamiku untuk melawannya. Maaf mengganggumu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ia menuangkan secangkir teh untukku dan berkata sambil tersenyum, kau adalah mahasiswa perguruan Wanling, dan adik dari dewa bela diri Bu Suanyin. Kau adalah talenta masa depan federasi. Karena kau adalah talenta masa depan negara ini, aku, Su Sikeng, pasti akan mendukung kultivasimu. Jangankan pemandian air panas Xingfu saja, aku juga bisa memberimu lebih banyak sumber daya. Terima kasih atas kebaikan Anda, Jenderal. Dia menatapku lagi dengan penuh arti dan bertanya sambil tersenyum, coba saja.
Bagaimana rasa tehnya? Saya menyesapnya, menikmatinya cukup lama, lalu berkata, segar namun manis, pahit namun manis. Haha, benar juga. Su Zikeng berkata dengan tenang, hidup itu seperti teh, pahit dengan sedikit rasa manis, pahit dengan sedikit rasa manis. Kudengar kau membakar meridianmu dan menghancurkan kekuatanmu saat upacara kebangkitan, tapi aku tak pernah menyangka kau benar-benar mencapai tingkat ke-8 teknik pernapasan naga. Bahkan dibandingkan dengan para siswa jenius terbaik di 4 akademi bela diri utama, aku khawatir kau tidak sebanding dengan mereka. Pantas saja Xiaoyanku sangat menyukaimu. Saya tentu tahu apa yang ingin dia katakan, jadi saya berkata terus terang, Tuan Presiden, Su Yan dan saya hanya berteman. Ini belum sampai pada tahap yang Anda khawatirkan, jadi. Su Zikeng tak kuasa menahan tawa hahaha, adik Bu Suanyin memang sangat berbeda. Kamu anak yang sangat pintar, tapi, yang kupedulikan bukanlah apakah kamu punya hubungan dengan Xiaoyan, tapi apakah kamu akan menyakiti Xiaoyan. Aku mengerutkan kening dan berkata, tentu saja tidak. Siapapun bisa memberi tahuku. Ia meletakkan cangkir tehnya lagi dan berkata, sebenarnya, Xiaoyan sedikit menyukaimu. Aku tahu itu, jadi selama kau berjanji satu hal padaku, aku tidak akan bertanya tentang hubunganmu di masa depan. Ada apa? Matanya berbinar saat dia tersenyum dan berkata, bergabunglah dengan pengawal naga darah, jadilah anggota aliansi 100 orang suci, dan berjanji setialah padaku. Saya tertegun beberapa detik sebelum menggelengkan kepala dan berkata, terlalu terburu-buru. Saya sama sekali tidak siap. Dan sejujurnya, saya belum memutuskan siapa yang akan saya dukung. Paman Long langsung mengerutkan kening dan berkata, Bu Yixuan, jangan menolak bersulang lalu minum penalti. Aku pun mengernyitkan dahi, namun tak berkata apa-apa. Su Zikeng tetap tenang, seolah sudah menebak jawabanku. Ia tersenyum dan berkata, keluarga Bu memang seperti ini. Adikmu, Bu Suanyin, juga sama. Semurah apapun syarat yang kuberikan, dia tidak mau setia pada aliansi 100 orang suci dan hanya mau menjadi dekan Akademi Wanling. Hei, kau juga sama. Aku berkata dengan suara berat, Jenderal, meskipun aku tidak akan bergabung dengan aliansi 100 orang suci, tapi, jika federasi dalam bahaya, aku pasti akan mengerahkan seluruh kemampuanku, dan aku akan selalu melindungi Su Yan dan tidak akan pernah mengecewakan siapapun. Jenderal, kau menginginkan bakat atau guk-guk? Silakan putuskan sendiri. Aku dan adikku berpikiran sama. Kami menyukai kehidupan yang bebas, dan tidak suka dibatasi oleh batasan. Su Zikeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum lupakan saja, kalau kau tidak mau, ya sudahlah. Aku tidak bermaksud memaksamu, dan itu akan membuat Xiaoyan tidak senang. Sekarang semua kekuatan dan klan utama di daratan telah bersatu, melayani siapapun sama saja dengan melayani negara, tidak ada bedanya. Di daftar Dewa Bela Diri, para Dewa Bela Diri utama perlahan-lahan menua, dan masa depan masih bergantung pada kalian, anak muda. Ya, kepala. Saat itu, sesosok muncul tiba-tiba di sampingku. Ternyata sepupuku Bu Suanyin. Seperti dugaanku, ia datang tanpa diundang. Salam untuk Lady Valkyrie Bu Suanyin. Lubo dan Paman Long memberi hormat bersamaan. Itulah etiket aliansi 100 orang suci. Bu Suanyin melambaikan tangannya pelan untuk memberi isyarat bahwa dia tidak perlu bersikap sopan, lalu dia berlutut dengan anggun di sampingku di meja teh, menatap lurus ke arah Su Zikeng dengan mata berbinarnya selama hampir 1 menit. Lihat, buatkan teh. Kamu tidak mau mentraktirku, katanya. Su Zikeng tidak bisa menahan tawa. Baiklah, buatlah teh. Mata indah Bu Suanyin menyiratkan sedikit ketidaksenangan. Ia menatapku, lalu Su Zikeng, dan berkata, Tuan Jenderal, kau tidak mempermalukan adikku, kan? Tidak, bagaimana mungkin? Bu Yixuan adalah teman sekelas dan teman Xiaoyan. Aku tidak sabar untuk menghiburnya. Benar-benar, sepupu saya setengah percaya dan setengah ragu. Dia berkata, berdasarkan kepribadian kalian para bangsawan, seharusnya kalian mengundang saudaraku untuk bergabung dengan aliansi 100 orang suci 3 menit yang lalu, dan dia menolak kalian, kan? Su Zikeng tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, Bu Suanyin, kemampuanmu untuk meramal masa depan benar-benar semakin baik. Sepupuku mengambil tehnya, menyesapnya, lalu meletakkannya. Sambil sedikit mengernyit, ia berkata, aku paling mengenal kakakku. Xiao Xuan selalu spontan. Memintanya bergabung dengan aliansi 100 orang suci akan jauh lebih menyakitkan baginya daripada membasminya. Kurasa lebih baik melupakannya. Mempertahankannya tetap akan menambah kekuatan yang signifikan bagi negara. Membasminya, tidak akan berarti apa-apa, dan kita akan punya saingan tangguh lain sepertiku. Apakah ini peringatan kecil? Su Zikeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya sangat menyadari untung ruginya, jadi Anda bisa tenang. Bu Suanyin tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Xiao Xuan menolak undangan dari aliansi 100 orang suci,
jadi wajar saja dia menolak undangan dari wilayah angin ganas. Dia tidak akan bekerja untuk keluarga Su, jadi wajar saja dia juga tidak akan bekerja untuk keluarga Tang. Kali ini, Su Shikeng benar-benar menunjukkan ekspresi lega dan tertawa. Haha, bagus, bagus. Setelah beberapa saat, Su Shikeng berkata, Tuan Bu Suanyin, kemarin saya menerima pesanan dari Paviliun 7 Dewa di kota Lingshui untuk 1000 kuda api berbulu naga. Anda sendiri yang menandatanganinya, kan? Ya, sepupuku menegakkan tubuhnya yang anggun, mendesah, dan berkata, mengapa, apakah jenderal punya pertanyaan? Tidak, Su Shikeng menggelengkan kepala dan tersenyum, hanya saja pesanan ini terlalu murah hati. Aku menghabiskan 800 juta koin roh naga sekaligus. Dalam sekejap, Bank Emas Aliansi 100 orang suci terasa seperti kehilangan satu lengan. Bu Suanyin tak kuasa menahan tawa bagi aliansi 100 orang suci yang perkasa, 800 juta itu tak berarti apa-apa. Itu hanya setetes air di lautan. Mengatakan lenganku patah sungguh berlebihan. Paling-paling, itu hanya kuku jari yang patah. Kau benar-benar sangat menghargai kekuatan ekonomi aliansi 100 orang suci. Ibu kotamu, kota Tianjin, sudah cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Ditambah lagi 5 kota ternama, yaitu kota Qingyan, kota Longxin, kota Baisui, kota Wangu, dan kota Pei. Siapa yang berani bilang aliansi 100 orang suci bukan yang terkaya di dunia? Lagi pula, aku sendiri tidak menunggangi kuda-kuda berbulu naga ini. Bukankah mereka ada di sana untuk melindungi kerajaan dan asetmu? Su Shikeng sedikit malu dan tidak berkata apa-apa. Ia berkata, Tuan Bu Suanyin, Anda telah berkelana di negeri asing selama lebih dari setengah tahun. Apakah berita itu benar? Sudah dikonfirmasi. Mereka sudah mulai bergerak. Su Shikeng mengerutkan kening. Selama ribuan tahun, dunia hampir melupakan ancaman dari luar tembok kehidupan. Kini mereka muncul kembali, dan bencana yang mereka bawa pastilah malapetaka. Ya, ribuan tahun yang lalu. Sepupuku melirik keluar jendela dengan samar dan berkata, saat itu, harga daging nangui masih 3 yuan per pon, dan harga rumah masih 500 yuan per meter persegi. Su Shikeng, bisakah kamu bicara tentang sesuatu yang serius? Setelah beberapa saat, Su Shikeng bertanya lagi kapan mereka akan melancarkan serangan. Saya tidak tahu, mungkin 10 tahun, mungkin bahkan lebih cepat. Petik 2, Su Shikeng melirik ke arahku, seolah dia pikir aku tidak mengerti. Aku menundukkan kepala untuk menyesap tehku. Setelah meletakkan cangkir, aku mendongak dan bertanya, maksudmu klan kegelapan? Su Shikeng tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Kau, bagaimana kau tahu? Apa adikmu memberitahumu? Aku mengerutkan kening dan berkata, kakak tidak pernah menceritakan hal-hal rahasia ini kepadaku. Aku mengalaminya sendiri. Mustahil. Dengan tingkat kultivasimu, mustahil kau bisa kabur jika bertemu klan kegelapan. Katanya tegas. Ya, aku meliriknya dan berkata, aku khawatir aku tahu lebih banyak tentang suku kegelapan daripada jenderal. Baiklah, Xiao Xuan, berhenti bicara. Sepupuku menyela dan berkata, kekuatanmu belum cukup untuk melawan ibel-ibel dalam kegelapan. Berlatihlah dan jadilah lebih kuat dulu. Serahkan urusan di luar tembok kehidupan kepada kami. Su Shikeng juga tersenyum. Ya, jika suku kegelapan benar-benar melancarkan serangan, tentara federasi tentu akan melawan mereka. Para praktisi spiritual muda harus berlatih dan menjadi lebih kuat terlebih dahulu. Aku tidak berkata apa-apa lagi karena sepupuku melindungiku. Dia tidak ingin aku menghadapi ancaman mematikan itu. Tapi dia tidak tahu kalau aku sudah menghadapinya. Keesokan harinya, sepupuku tidak menemaniku ke rumah keluarga Su. Hanya Suyan dan gadis-gadis lain yang ikut bersamaku, dan Su Shikeng juga kembali ke wilayah aliansi 100 orang suci untuk mengurus urusan penting. Malam harinya, uap darah mengepul dari kolam air panas, dengan cepat menghilangkan rasa dinginnya. Dalam sekejap mata, kolam kembali membeku, dan aku menggigil kedinginan. Kumasukkan potongan terakhir ginseng darah berusia 900 tahun yang berharga itu ke dalam mulutku dan mengunyahnya. Sesaat, perutku terasa terbakar seperti api yang berkobar. Berusahalah sekuat tenaga untuk menerobos keterbatasan. Mengaum. Dengan bantuan lubang spiritualnya, ia mendengar auman naga suci dari kedalaman laut utara di dalam tubuhnya, diikuti oleh gelombang pasang. Sebuah tonjolan besar muncul di permukaan laut yang awalnya tenang, dan dalam sekejap mata, seekor naga bersisik emas muncul dari air, melayang di udara, membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit perut Kunpeng, memutar tubuhnya dengan liar, dan bertarung dengan raksasa itu. Proses ini berlangsung hampir setengah jam. Akhirnya, tubuh Kunpeng mengecil seperti bola yang menahan napas, dan akhirnya ditelan oleh naga itu. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi cahaya suci, dan naga itu berenang di atas laut utara dengan tatapan yang agung,
menggelengkan kepala dan mengibaskan ekornya, seolah-olah akan datang ke dunia. Naga terbang tinggi di dunia, tingkat ke-8 teknik napas naga, alam memasuki roh dan memperoleh sumsum. Hatiku gembira, tetapi tampak sangat tenang di permukaan. Perlahan aku menghela napas lega, membuka mata, dan tubuhku kembali membeku di pemandian air panas. Aku tidak mengerahkan tenaga apapun, hanya mengandalkan kekuatan Long Ao Yu Si untuk perlahan melangkah maju. Tiba-tiba, lapisan es itu pecah menjadi serpihan es, yang sama sekali tidak menghentikan langkahku. Bahkan setelah mencapai tingkat ke-8, seluruh temperamennya berubah drastis, seolah-olah dia sedingin Laut Utara, dan tak seorang pun, bahkan dewa atau manusia, dapat mendekatinya. Ini menakjubkan. Tak jauh dari sana, Tante Yao berbaring di tempat tidur gantung, kakinya yang panjang terangkat tinggi. Ia berkata, "Xiao Yan, aku punya firasat kekuatan Tuan Bu sedang mengejarmu, atau bahkan melampauinya." Su Yan cemberut melampaui. Kalau begitu, lampaui saja. Lagi pula, dia salah satu dari kita, jadi kita tidak takut. Tangku Eran tertawa terbahak-bahak benar sekali, dia anggota tim kita, dan akan selalu begitu. Tak ada yang bisa merebutnya. Liu Tong'er tersenyum dan berkata, bagaimana jika dia menemukan pacar? Semua orang panik. Aku menghampiri mereka, mengambil handuk dari pelayan, mengeringkan badan, lalu memakai jubah mandi agar tetap hangat. Aku berkata, tidak apa-apa, aku tidak akan mencari pacar. Aku pria yang punya impian. Kalau aku menemukan pacar, aku akan langsung jadi ikan asin. Lalu apa impianmu? Tanya Tang Kueran. Pertama, apa impianmu? Tiba-tiba, 4 wanita cantik berbaju renang berdiri serempak, mengangkat tangan, dan berkata sambil tersenyum kita akan menjadi wanita dewa perang. Kemudian, Su Yan berkedip dan bertanya, sekarang kamu bisa memberitahuku, apa impianmu? Aku bergumam, menjadi dewa perang. Seketika, seluruh dunia hening. Tante Yao berpikir lama, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, aku selalu merasa orang ini memanfaatkan kita, tapi, dia sama sekali tidak marah. Ada apa? Kamu tidak marah, kan? Tang Kueran sedikit mengernyit dan berkata, Bu Yixuan, bolehkah aku menantangmu? Tidak baik jika secara tidak sengaja menyakiti salah satu orang kita sendiri. Tuan Bu jelas-jelas seorang pengecut. Bah, siapa yang takut? Tang Kueran, kemarilah, ayo bertarung 300 ronde. Tang Kueran, keesokan harinya, kembali di All Souls College, masalah muncul. Sore harinya, gerbang utara Wanling College terbuka lebar. Diiringi derap kaki kuda, sekelompok prajurit kavaleri yang dilengkapi baju zirah, pedang, dan senapan memasuki kampus. 2 prajurit kavaleri di depan memegang sebuah bendera merah dengan pola busur dan anak panah berwarna emas. Korps penjaga perbatasan, mereka adalah orang-orang dari Korps penjaga perbatasan. Bukankah penjaga perbatasan adalah pasukan yang menjaga tembok kehidupan? Kenapa mereka datang ke jantung Akademi All Spirit? Ya, sesuatu pasti telah terjadi. Para siswa membicarakannya. Di bawah pengawalan pasukan kavaleri, sekelompok jenderal berpangkat tinggi memasuki Wanling College. Berjalan di depan adalah seorang wanita yang mengenakan seragam militer wanita berkualitas tinggi, dengan jubah Valkyrie merah darah tersampir di belakangnya dan 3 bintang emas di kerahnya. Sosok berpangkat jenderal itu, dengan wajah cemberut, berjalan lurus ke arah mereka bersama anak buahnya. Di sebelahnya adalah Shen Yang, yang telah diusir terakhir kali, ayah Shen Lang dan perwira pertahanan kota Lingshui. Shen Yang berkata dengan raut wajah menyanjung, Komandan Su Xiu, apa yang terjadi terakhir kali memang benar adanya. Bu Suanyin terlalu protektif terhadap kakaknya. Kali ini, ketika garnisun perbatasan lewat, kau harus mengambil keputusan untuk bawahanmu. Su Xiu meliriknya dan berkata, jika Bu Suanyin benar-benar melanggar konstitusi federal, aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Sekalipun kita berteman dekat, aku tidak akan pernah melindunginya. Tapi kalau tidak, kau harus berhati-hati. Mampukah kau menanggung kejahatan menjebak Valkyrie? Saya sama sekali tidak membuat tuduhan palsu. Banyak saudara saya yang melihatnya saat itu, dan itu sudah cukup untuk membuktikannya. Berhenti bicara omong kosong dan pergi temukan Bu Yixuan dulu. Ya, di lapangan latihan No. 7, Su Yan dan aku sudah menyaksikan pasukan kavaleri korps penjaga perbatasan masuk. Saat melihat Su Xiu, Su Yan menghampiri sambil tersenyum, memegang pedang latihan, dan berkata, Bibi, kenapa Bibi di sini? 70.